yaitu single gene disorders dan multifactorial disorders. Saya share screen ya. Bentar. Mana ini? Ya, apakah sudah dilihat slide-nya? Sudah, Sudah ya. Oke, saya matikan video karena tidak stabil koneksi internet ya. Oke, baik, kita mulai aja ya. Ya, yang pertama adalah single gene disorders atau kelainan gen tunggal, atau secara definisi satu penyakit yang terjadi karena ada satu mutasi di satu gen. Di satu gen itu ada mutasi, sudah muncullah penyakit itu. Ya, single gene disorders atau juga disebut sebagai Mendelian trait, itu merupakan satu penyakit yang ciri-cirinya sesuai dengan Mendel eksperimen. Ya, jadi kalau bunga merah nanti disilangkan dengan bunga putih, maka akan menghasilkan satu bunga merah, dua bunga warna pink, dan satu bunga warna putih, kan begitu ya kira-kira. Ya, Mendel itu bilang seperti itu, dan itu sudah terbukti, itu sudah menjadi hukum, jadi hukum Mendel. Gitu. Dan itu ditemukan awalnya di zaman Ratu Victoria yang kemarin saya kita bahas itu, di Royal Haemophily. Tapi kemudian ada banyak lagi penyakit yang kemudian memiliki ciri-ciri seperti eksperimen Mendel, dengan mungkin tidak persis sama tapi ada variasinya seperti itu. Karena banyak sekali penyakit yang bersifat single gene disorder atau jadi karena kelainan satu mutasi pada gen, maka didata ya, banyak sekali dan didata oleh orang namanya Victor McCusick dalam satu buku tadinya, buku yang berjudul Mendelian Inheritance in Man atau MIM, MIM gitu. Dulunya itu buku dulunya. Tapi karena perkembangan yang sangat cepat sekali ya, sehingga tidak mungkin untuk direvisi secara cepat, akhirnya oleh McCusick itu dibuat online ya, dan juga karena sudah ada teknologi online, tidak perlu paper lagi, jadi paperless, maka oleh McCusick dibuat akses online dalam bentuk online Mendelian Inheritance in Man atau OMIM. Ya, itu bisa kita buka nanti, bisa di NCBI, silahkan dibuka nanti OMIM di situ. Cuman dalam perkembangannya OMIM itu tidak hanya mengcover single gene disorders, nanti juga multivariate disorders juga akan di-cover sama OMIM itu. Jadi dua-duanya masuk semua itu. Saya lihat kalau ya kita lihat itu loh, kok itu akhirnya masuk semua. Beberapa penyakit yang sifatnya multifaktorial itu juga dimasukkan dalam OMIM. Dan yang update adalah sekarang para asistennya, bukan lagi McCusick lagi. Nah, dari 30.000 gen yang sudah diketahui berdasarkan Human Genome Project, ternyata sudah ada 1.500 gen yang diketahui mengalami mutasi, gitu. Baru 1.500 atau sekitar 5%, ya, sehingga masih banyak ya, masih ada tersisa 28.500 gen lagi yang perlu diteliti. Ini masih luar biasa ya, banyak peluang untuk penelitian, dan juga barangkali masih banyak yang belum terdiagnosis, belum terdeteksi gitu. Nah, single gene disorder itu mayoritas ditemukan pada anak, hampir 90% pada masa kanak-kanak. Ya, oleh karena itu yang kemarin kami sampaikan bahwa pada masa awal perkembangan human genetik, sebagian besar ilmuwannya adalah pediatrician ya, spesialis anak udah awalnya. Karena memang awalnya itu memang lebih banyak ditemukan pada masa kanak-kanak, kurang lebih 10% pada masa pubertas, dan hanya kurang dari 1% pada masa dewasa karena adanya suatu modifier atau apa ya satu gen atau mungkin protein lain yang bersifat modifier, memodifikasi beratnya penyakit ya, sehingga dia munculnya ringan dan baru terdeteksi pada waktu dewasa. Dia sudah ada anak-anak, tapi orang tuanya tidak menyadari dan baru terdeteksi ketika usia dewasa. Itu ada kurang dari 1%.
Dan seperti itu. Ini adalah Mendelian trait ya. Nanti silakan dibaca sendiri nanti. Ya, seperti itu ada ada satu yang codominans ya. Codominans nanti yang tidak banyak kita bahas ya, karena apa ya mungkin nanti di lain waktu, mungkin bisa karena waktu terbatas ya. Codominans itu seperti misalnya golongan darah kita ABO. Kalau di sini kan sapi ya, kalau sapi ya, kalau kita enggak anu lah. Jadi kalau golongan darah kita bisa melihat dominan semuanya. Jadi AB dan AB, A dan B itu dominan satu sama lain. Yang resesi itu yang O. Ya, jadi golongan darah A dan B itu sama kuat gitu, sama kuat. Yang kalah itu O. Jadi kalau AO jadinya ya golongan darahnya A. Ya, kalau BO golongan darahnya ya akhirnya B. Jadi kalau AB itu sama kuat sehingga ada golongan darah AB maka disebut sebagai kodominan. Kira-kira seperti itu ya. Ya, ini kalau pada umumnya ini ya, yang saya sebutkan tadi yang Mendel tadi kan yang ini ya, yang sebelah kanan bawah bunga warna merah ya disilangkan dengan bunga warna putih ya, akhirnya muncullah satu bunga merah, dua bunga pink dan satu bunga putih. Ini juga sama kalau terwelu atau nih ya, kelinci hitam nanti munculnya ada kelinci yang abu-abu dan yang putih ya, seperti itu. Inilah eksperimen Mendel yang sudah banyak diketahui. Ya. Ya, kita mengenal single gene disorders itu sebagai penyakit yang jarang ditemukan, jarang ya, apalagi di Indonesia. Ya. Tetapi sebenarnya tidak jarang. Gimana itu? Penyakit yang jarang tapi tidak jarang. Karena apa? Adanya stigma dalam masyarakat kita. Jadi kalau di kita itu, kalau orang kena penyakit genetik sejak kecil, maka dia dianggap sebagai kutukan. Ada dianggap sebagai dosa turunan. Ada yang menganggap itu sebagai kena gangguan makhluk halus dan sebagainya, sehingga disembunyikan atau ditaruh di panti asuhan. Dekat saya itu ada itu panti asuhan ya. Di sana banyak Down syndrome, banyak phenylketonuria, banyak gangguan mental yang lainnya yang merupakan anak-anak orang kaya sebenarnya, tapi mereka tidak mengakui anak yang cacat tersebut dan dititipkan di panti asuhan sehingga jarang kelihatan. Kalau di luar negeri itu mereka terlihat jalan-jalan sama keluarganya, ikut belanja, gitu, kemudian piknik kemana-mana, itu ya berenang malahan. Saya pernah ikut itu berenang, ya. Itu sama ada orang-orang cacat itu. Jadi mereka tidak jarang, mereka lihat itu secara real sehari-hari. Kalau kita susah melihat seorang dengan kelainan genetik itu berkeliaran di luar itu jarang sekali. Dia memerlukan penanganan kontinu sejak lahir dan memberatkan orang tuanya. Secara total cukup banyak ya, sampai 2-3% dari populasi. Jadi kita katakanlah kita penduduknya 270 juta. 2% aja, maka total dari penyakit genetik itu 5,4 juta. Itu banyak itu ya. Thalassemia, opalocytosis, anemia cerebral, hemofili, PKO, Duchenne, SME, dan sebagainya itu banyak sekali. Dan dengan adanya sekarang ini BPJS, maka seperti membludak pasiennya, banyak banget. Kita melakukan tes genetik itu sudah sangat sering ya dibanding dulu. Kita ya sampai ke prenatal diagnostik gitu. Bagi perbandingan diabetes mellitus tipe 2 itu sekitar 5-8% ya. Jadi ya ada hampir separuhnya berita diabetes lah. Jadi banyak sekali. Nah, ada beberapa terminologi yang harus dipahami. Yang terutama adalah yang kedua ini, alel dan genotype. Kalau kita bicara mengenai genetic disease, apa itu alel, apa itu genotype, mungkin gambarnya dulu aja saya anukan ya. Jadi kita punya 2 kromosom, ya. Di dalam kromosom ini ada gennya, sehingga kita punya 2 gen sebenarnya. Kita punya 2 gen, ya. Gen itu punya satu titik tertentu, misalnya aja dia di satu titik genotipnya adalah A. Ya, ini kalau di sini disebut A gitu ya. Nah, di sebelahnya disebut sebagai A kecil, ini alel 2. Jadi alternatif ya. Alternatif variasi pada satu kromosom itu adalah alel. Haplotype hanya satu aja. Nah, kalau digabungkan kan menjadi 2 kromosom, maka dibaca A besar atau A besar A kecil atau A kecil A besar atau A kecil A kecil. Ini adalah genotype-nya. Genotype itu sepasang alel.
ya. Ini yang sering pasang alel. Nah, kalau kita karena kita mempunyai 4 basan nukleotida A, T, G, C, maka alel itu kita pilihannya bisa A, T, G atau C. Jadi di sini misalnya A, di sini bisa A. Berarti genotip itu AA genotipnya. Atau di sini A, di sini T. Jadi heterozigot AT gitu. Atau TT dua-duanya, maka ini adalah homozigot TT. Ya seperti itu ya. Homozigot itu kalau alelnya sama di 2 kromosom, heterozigot kalau alelnya berbeda di 2 kromosom. Ya mungkin itu yang bisa ya yang kita harus pahami. Kita kembali lagi ke divergensi tadi. Ada varian alternatif ya pada lokus tertentu, misalnya alel A atau T pada posisi nukleotida tertentu. Genotip adalah sepasang atau satu set alel. Jadi AA, AT atau TT, homozigot atau heterozigot. Ya, kemudian fenotip adalah ekspresi genotip yang dapat diamati. Ya, kita mengamati fenotip, jadi berarti mengamati berat badan, mengamati tinggi badan, ya bahkan mengamati glukosa darah, mengamati kadar kolesterol dan sebagainya itu adalah fenotipnya. Gitu. Genotipnya yang mana? Ya ini AA, AT atau TT. Gitu. Menghasilkan fenotip tertentu. Ya, ini bisa dipahami nih ya. Homozigot, saya kira tadi sudah kita sampaikan satu set alel ya, yang sama atau identik. Wild type ya, istilah wild type atau tipe yang liar, tipe liar namanya dia. Wild type itu kalau frekuensinya yang paling banyak. Jadi kalau ada 100 orang, ternyata yang 60 itu AA, ya misalnya gitu ya, 30 AT, 10 TT, maka kita mengatakan bahwa yang 60 itu AA itulah wild type-nya. Berarti AA adalah wild type. AT adalah heterozigot, TT yang cuma 10% adalah variannya atau mutannya. Itu kan dia yang paling sedikit, cuma 10%. Artinya 30%, AA-nya 60% gitu. Ya, itu ya. Jadi kira-kira itu. Wild type itu adalah genotype ya atau alel dengan frekuensi yang paling tinggi. Meskipun kadang-kadang membingungkan karena di satu populasi bisa saja AA-nya itu wild type, oke ya. Tapi di populasi lain ternyata A-nya lebih sedikit daripada TT, sehingga TT-nya itu wild type. Itu di dalam bisa terjadi ya dalam secara global di dunia yang seperti ini ya. Itu bisa ada nanti bisa kita bisa ada namanya penjelasan mengenai mengapa itu terjadi. Jadi di Eropa misalnya AA-nya wild type, tapi di Indonesia, di Asia ternyata TT-nya wild type. Itu bisa gitu. Sehingga kadang-kadang harus hati-hati dalam menyikapi istilah wild type ini. Saya kira itu. Kemudian yang berikutnya adalah kalau kita bicara mengenai penyakit genetik, maka kita harus melihat family pedigree atau diagram keluarga. Itu harus kita lihat di situ. Jadi ada pola ya pewarisan pada keluarga. Karena itu selalu ada anamnesis family pedigree. Bahkan pada hal tertentu dalam riset tertentu, analisis family pedigree itu dilakukan pada 3 generasi, yaitu generasi yang diperiksa, ya, ditanyakan nanti orang tuanya, generasi di atasnya, dan satu di atasnya lagi kakeknya. Sampai 3 generasi itu harus dibuat minimal. Susah. Di kita itu susah. Kalau maaf ya, di negara-negara maju, mereka sudah mempunyai family pedigree yang sangat lengkap ya, sampai mungkin 5, 6, 7 turunan. Mereka tahu mereka, ya, sampai 7 turunan. Di kita belum. Kita paling sampai kakek. Nama kita kalau saya tanya ya, siapa nama kakekmu? Itu tahu. Tapi kalau saya tanya, siapa nama kakek buyutmu? Itu tidak semua orang bisa menjawab. Ya. Atau kakek itu punya adik. Kadang-kadang adiknya kakek itu siapa? Itu nggak bisa menjawab. Atau istrinya adiknya kakek, nggak tahu kita. Gitu. Jadi kita memang belum mempunyai sistem yang bagus untuk itu ya. Mungkin pada beberapa generasi aja. Ya. Apalagi kita kalau kakek itu kan sudah zaman Belanda ya. Kakek saya sudah nggak ada semua. Itu beliau itu lahir zaman Belanda. Ya sudah wafat semua. Kakek buyut saya udah nggak kenal lagi. Saya tidak pernah ketemu dengan kakek buyut saya. Gitu. Dan tidak ada catatannya. Kalau ditanya, apalagi ayahnya kakek buyut atau 4 generasi di atas saya, semakin nggak tahu lagi. Dan tidak ada catatannya.
Kalau di luar negeri masih ada catatan sampai tadi 5, 6, 7 generasi masih ada di sana. Itu ya, jadi kita membuat family pedigree kalau bisa ya minimal 3 lah, 3 keturunan, 3 generasi gitu. Kemudian individu yang atau ini yang sakit ya, pasien yang datang pertama kali itu yang kita sebut sebagai index case atau proban atau propositus. Yang pertama kali ya, dan ditandai di situ probannya pakai tanda panah. Gitu. Atau kalau misalnya cuma 1, maka kadang-kadang kita setelah melakukan anamnesis ditemukan lebih dari 1 kasus dalam keluarga besar mereka. Bisa 4, 5 gitu ya, sehingga ini disebut sebagai familial. Ya. Tapi kadang isolated case hanya ada 1 kasus ya, itu adalah sporadic case. Jadi dari keluarga besar dicek semua hanya ada 1, maka adalah sporadic case. Kira-kira itu ini ya, kira-kira beberapa simbol ya yang sudah disepakati, nggak boleh diganti-ganti. Kalau laki-laki itu ya kotak, ya kalau biru itu ya itu harus ini kan nanti bisa dibaca lagi, silakan nanti ya beberapa tanda-tanda ya. Kalau ini menikah dan bercerai dan sebagainya, ya, atau stillbirth yang meninggal gitu ya, adopted, diadopsi dan sebagainya. Yang repot kalau ada suami menikah punya 5 istri ya, repot itu membuatnya bisa besar sekali, anaknya 30 ya. Wah itu membuatnya bisa panjang lebar luar biasa ya. Itu ada sendiri sebenarnya secara khusus ada kuliah mengenai membuat family degree, tapi kita tidak ada, cuman ini untuk ini aja ya. Kita pakai logik aja lah nanti, karena tidak serumit itu. Tapi real kadang-kadang memang betul ada yang istrinya itu ada 3, 4, yang 2 sudah wafat, tapi anaknya banyak banget sehingga ketika membuat family degree itu kewalahan betul, sulit sekali ya. Ya seperti itu ya. Ya, ya ini yang harus kita hati-hati bahwa tidak semua penyakit yang muncul di saat kanak-kanak, saat bayi itu adalah penyakit genetik. Karena ada penyakit kongenital karena adanya mungkin infeksi virus, karena waktu hamil dia terkena teratogenik gitu. Itu kita harus berhati-hati membedakan antara penyakit genetik dan kongenital. Karena tadi family pedigree sangat penting sekali. Karena kalau itu satu congenital disease, misalnya cytomegalovirus, herpes simplex virus, itu kan banyak menimbulkan kelainan kongenital. Itu biasanya statusnya sporadik, ya, TORCH ya, itu sporadik, toxoplasma dan sebagainya. Masih ya. Sekarang toxoplasma sudah ada obatnya pakai spiramisin, tapi ya masih ada yang yang melahirkan anak yang ada kelainan kongenital. Itu. Ada juga istilah-istilah lain seperti heterogenitas locus, lokusnya heterogenik, jadi satu penyakit disebabkan oleh mutasi pada beberapa lokus yang berbeda. Ya, misalnya retinitis pigmentosa dan Ehlers-Danlos syndrome, atau heterogenetas alelik, satu lokus yang mengalami mutasi, jadi lokusnya satu, tapi menghasilkan penyakit yang berbeda. Misalnya mutasi pada red menyebabkan Hirschsprung disease dan multiple endocrine hyperplasia, itu jadi seperti itu. Karena proteinnya berperan pada beberapa fungsi ya, sehingga mutasi atau akhirnya kerusakan protein itu ya akhirnya menyebabkan beberapa penyakit yang berbeda. Seperti itu. Menarik ya, seperti ini jarang ya, Ehlers-Danlos syndrome itu jarang banget. Itu ditandai dengan kerusakan pada kolagen ya. Sehingga kulitnya itu mulur, itu jarang banget. Baru ketemu 1 kali dengan Ehlers-Danlos syndrome. Jadi mulur, jadi tertarik kulitnya itu ketarik itu ya. Dia datang dengan penyakit katup ya, karena terjadi insufisiensi katup, karena tadi kolagennya itu mulur sehingga tidak bisa menutup dengan sempurna katup jantungnya, ya kasihan dia. Tapi ketika dicek ternyata kulitnya juga lentur juga kayak pangeran melar itu. Jadi jarang sekali kasusnya. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah autosomal resesif ya. Autosomal resesif. Ada 4 sebenarnya. Autosomal resesif yang dominan, kemudian X-linked resesif, X-linked dominan. Ada Y-linked, tapi tidak kita bahas karena masih debat itu antara itu benar-benar suatu genetik disease ataukah bukan. Karena Y-linked itu ada, cuman dia nggak bisa mewariskan karena dia steril biasanya. Y-linked itu steril, ya, sehingga tidak bisa mewariskan, sehingga itu tidak dimasukkan dalam buku-buku teks genetik ya, tidak masuk.
Saya nggak membahas Wailing ya, Yiling kita bahas. Kalau yang tertarik Yiling bisa ditarik di Google, itu udah ada beberapa apa ya temuan ya yang bersifat Yiling atau Wailing. Oke, autosomal resesif itu pada autosom dan resesif ya artinya persesif. Resesif itu artinya dia tidak dominan. Iya ya. Atau dia pengaruhnya kecil ya. Kenapa kok bisa resesif? Karena satu normal alel sudah cukup untuk mengkompensasi alel yang mutan. Jadi 50% fungsi protein sudah cukup sehat. Maka dia mengatakan 30% fungsi itu sebenarnya sudah oke, tidak ada masalah. Jadi kita sebenarnya tidak butuh 100% protein itu normal. Ya, itu ya seperti kita punya paru atau ginjal ya, itu sebenarnya juga kita tidak perlu untuk hanya sekedar survive. Tidak perlu paru kita dua-duanya itu sehat atau ginjal kita 100%. Penurunan fungsi paru atau ginjal masih bisa ditolerir sampai batas tertentu. Gitu, masih bisa untuk fisiologis. Gen juga sama, ya meskipun ada kerusakan di satu alel, tapi satu alel sehat itu cukup karena 50% tadi masih bisa menjalankan fungsi fisiologisnya. Ya. Banyak kasus merupakan defek enzim dalam suatu pathway biokimia yang sangat sangat kompleks di situ ya, dan kalau toh ada satu defek enzim itu bisa dikompensasi oleh pathway yang lainnya gitu ya. Dikatakan margin of safety yang lebar, jadi batas amannya lebar sehingga individu yang heterozigot itu normal sepertinya. Normal, meskipun kalau dicek itu juga nggak normal. Fenotipnya normal, tapi kalau dicek itu sebenarnya dia juga nggak normal juga. Misalnya aja kalau thalassemia misalnya ya, dia heterozigot itu normal, tapi kita dicek HB-nya itu ya rendah. Tapi masih di atas 10, ya masih 10, 10,5, 11 sudah naik-naik. Tapi dia normal karena ternyata setelah dipelajari cukup lama, untuk thalassemia itu bisa tumbuh kembang normal itu diperlukan minimal HB10. Jadi kalau Bapak sekalian punya pasien thalassemia, ya itu harus dipertahankan supaya HB-nya 10 minimal, supaya dia bisa tumbuh kembang dengan normal. Problemnya dia harus transfusi terus, sehingga harus ada kelator FE-nya yaitu itu. Tapi kalau kita bisa mempertahankan HB pada kadar minimal 10, maka anak dengan thalassemia itu masih ada harapan untuk tumbuh kembang secara normal. Ya tadi ya, kalau gambarnya kalau heterozigot ya itu dia masih di atas 10 sehingga fenotipnya itu normal. 10, 10,5, 11 itu normal dia. Tapi dia nggak bisa jadi atlet. Dia disuruh maraton itu nggak kuat dia. Dia maraton nilainya 10 kilo kuat, dia 2-3 kilo sudah pingsan. Karena HB-nya nggak optimal untuk itu. Nah di Indonesia dan di negara-negara lainnya, di negara timur, peluang untuk terjadinya single gene disorder itu meningkat karena adanya perkawinan sedarah atau consanguinity. Banyak terjadi ya, first cousin, perkawinan antar sepupu. Masih banyak ditemukan. Ya, di Indonesia juga banyak. Cukup tinggi kakaknya. Ya, kalau kita bilang, orang Jawa bilang itu pekgo itu apa? Ngepek tonggo. Tetangganya itu sebenarnya masih ada nak sana, kalau orang Jawa bilang ya masih ada keluarga sebenarnya. Ya, karena mereka sebenarnya di satu kampung itu dari satu nenek moyang, kemudian dia membentuk satu kampung. Ya, setelah beberapa generasi, dia menikah antar dengan tetangganya itu dulu kalau diruntut itu masih ada hubungan keluarga. Banyak terjadi itu, seperti itu. Ya, jadi namanya ngepek tonggo kalau orang Jawa bilang. Ternyata tonggonya itu masih ada saudara, hubungan saudara di situ, sehingga itu menaikkan risiko sekitar 2 kali ya. Risikonya 2 kali. Kalau populasi umum itu 2-3%, kalau konsanguin itu sampai 5%. Gitu ya. Bahkan steroderma pigmentosum itu dikatakan 20% kasus merupakan hasil perkawinan antara saudara sepupu. Nah gimana saudara sepupu tiap kali ketemu, tiap kali ada pertemuan terakhir itu ketemu. Ya, tiap 2 bulan ketemu terus ya, senang akhirnya. Dan itu jauh gitu sehingga akhirnya bisa menjadi menikah. Makanya ya ini dari banyak kota ya, dari mana saja nih S2 biomedik ini. Saya cerita, saya beberapa kali mengalami ya. Saya dulu kan sekprodi ya, sekretaris prodi dulu pernah itu. Beberapa kali saya itu jagung manten.
Yang menikah itu mahasiswa S2 biomedik, sekarang MIB. Ada yang minat faal, menikah dengan minat biokimia, ada yang minat ini menikah dengan minat ini. Ada itu ya, beberapa kali saya. Yang terakhir beberapa waktu yang lalu di daerah Kulon Progo, di daerah Durian itu loh. Ya. Mana namanya tempatnya? Sana-sana itu ya. Yang laki-laki dari Aceh. Yang laki-laki dari Aceh, yang perempuan dari asli Kulon Progo. Yang terakhir itu. Ya. Makanya saya senang sekali nanti kalau di antara beberapa mahasiswa ini 60 ya, nanti ada yang ketemu dan menikah jadi berkah ya. Nanti saya diundang, insya Allah saya datang lah. Saya beberapa kali sudah datang itu di beberapa tempat ya. Ada yang di Wonogiri, ada yang di Madukesmo ya, pernah itu ya, beberapa kali datang. Diundang itu, kita rame-rame datang ke sana. Seneng karena sukses ya, S2-nya lulus dan menikah ya, dapat jodoh di situ. Ya. Ini thalassemia yang paling banyak di Indonesia. Penyakit yang paling banyak itu thalassemia, terutama di daerah, kalau di kita di Jawa ini, di Jawa Tengah bagian selatan dan Jawa Barat ya, sebagian selatan. Tapi jangan takut ya, yang dari Banyumas, dari Purwokerto nggak apa-apa. Jangan takut ya, ini ada di sana tapi memang di thalassemia. Banyak ya, banyak. Dan juga anemia sel sabit kalau ini di luar Jawa, kaitannya dengan daerah endemik malaria, ternyata yang anemia sel sabit, anemia itu dia resisten terhadap plasmodium, ya, sehingga mereka fit ya dengan lingkungannya. Karena fit, karena cocok, maka dia survive. Sehingga banyak ditemukan di luar Jawa, di Papua, di Kalimantan, itu banyak temukan anemia sel sabit atau sickle cell anemia. Ya tetap kelainan, dia bahaya karena dia bisa lengket. Ini bisa lengket ini, kalau sudah sickling itu membentuk sel sabit pada kondisi tekanan oksigen rendah. Kalau tekanan oksigen normal, dia nggak apa-apa. Ya. Tapi begitu tekanan oksigen turun, dia menyapit. Ya, itu untungnya di situ. Karena sel sabit malah dia plasmodium nggak bisa masuk. Tidak bisa menginfeksi eritrosit yang bentuknya sabit. Kemudian yang kita tangani, spinal muscular atrophy, jadi kelumpuhan otot, ya, karena ada kelainan pada medulla spinalis. Sekarang banyak ditemukan, kemarin kita sudah melakukan 2 tahun lalu sebelum pandemi, pertemuan keluarga dengan spinal muscular atrophy, ada 60 yang datang dari berbagai kota. Cukup banyak itu. Ya. Ini yang kemarin obatnya miliaran itu, SME ini, obatnya miliaran, udah ada. Namanya Spinraza. Atau kita belum masuk Indonesia itu, karena $750.000. Kalau 750.000 itu masih ada yang mau sanggup beli. Ini karakteristiknya ya dari orang tua aja biasanya carrier yang asimptomatik, nggak tahu ini dua-duanya ini carrier menikah. Jadi carrier SME menikah nggak tahu, anaknya kemudian menjadi pasien ya, menjadi simptomatik ya, karena dan itu ya probability. Artinya kalau anak pertama itu misalnya nih, mohon maaf ya, misalnya dia kena thalassemia, anak kedua ya tetap ada peluang gitu loh. Jadi bukan kok kalau pertama sudah, berarti kedua sudah aman dong, kan 25%. Nanti yang anak kedua itu pasti kalau nggak wild type ya itu risiko itu, tapi nggak akan mutan lagi. Nggak seperti itu. Jadi di setiap saat hamil itu peluangnya adalah sama, 20, 50, 25, 25 ya. Gitu. Jadi peluangnya sama peluangnya. Jadi hati-hati karena ada yang 2 kali berturut-turut itu anaknya muskular atrofi dua-duanya. Stres ibunya karena 2 anak cacat di keluarga yang sama. Karena itu penting sekali untuk prenatal diagnostik ya. Dan beberapa tadi masih masih ada hubungan keluarga, kemungkinan anak sakit pada orang tua care adalah 25%. Nanti hati-hati. Ini sudah kadung cinta gimana? Ya udah kadung cinta, udah mau menikah, kemudian dites ternyata dua-duanya heterozigot itu. Ya sudah, ya susah ya. Ya.
Baik, yang kedua adalah autosomal dominan. Ya, lebih dari setengah kelainan yang terkait Mendel itu diwariskan secara autosomal dominan. Dan cukup tinggi frekuensinya di Eropa 1/500 tinggi ya. Jadi kalau kelainan genetik itu 1/5.000, 1/10.000 itu tinggi rata-rata frekuensinya. Jadi kalau autosomal dominan itu 1/500 itu tinggi. 1/1000 itu tinggi sekali ya. Di Jepang itu dan di Eropa hiperkolesterolemia. Di Amerika Utara metonic dystrophy. Jadi hiperkolesterolemia, kelainannya di LDL reseptor, nanti bisa cek lagi ya. Di LDL reseptor. Kita pernah satu kali dulu diberitahu oleh teman sahabat dari jantung SPCP dan menyampaikan ini ada masih muda sekali usianya sudah meninggal karena serangan jantung dan hiperkolesterolemia. Mungkin itu seperti itu. Kita jarang ya di Indonesia ya hiperkolesterolemia familial, untungnya jarang. Ya silahkan nanti kuliner ya sepuasnya karena kita tidak setinggi di Jepang atau Eropa. Di Eropa orang kuliner kayak kita itu sudah akan umur panjang itu. Kalau mereka suruh ke sini kulineran tiap hari itu, waduh sudah cilaka betul ya. Kalau kita, wah masih cari-cari. Ya, kenapa kok ini menjadi sangat penting? Karena diwariskan dari generasi ke generasi dengan peluang 50%. Kalau tadi kan yang autosomal resesif kan kadang-kadang kan hilang dari keluarga itu, nggak muncul gitu. Dan muncul lagi kemudian beberapa generasi kemudian berikutnya. Ini hampir tiap generasi muncul, sehingga sangat membebani tidak hanya pasien tapi juga keluarga dan bahkan negara. Mutasi baru sering ditemukan, ya, namanya de novo mutation. Mutasinya baru, de novo. Ya. Adanya pasien yang tiba-tiba di keluarga itu nggak ada riwayat misalnya untuk akodroplasia, tiba-tiba muncullah pasien akodroplasia. Ini berarti autosomal dominan yang de novo. De novo itu mutasi yang muncul baru sama sekali, bukan diwariskan dari kedua orang tuanya. Dari mana kok bisa? Mutasinya dari ovum atau sperma. Jadi kalau kita cek orang tuanya, sel somatiknya, dari leukositnya atau jaringannya kita cek, normal orang tuanya itu. Tapi ketika kita cek spermanya, terutama yang gampang itu kan sperma, wah ketahuan mutasinya dari bapaknya. Ya saya pernah mengalami seperti itu beberapa kali. Dari keluarga yang berantem karena muncul anak cacat, suaminya marah-marah, menuduh istrinya macam-macam ya. Karena yang mesti istrinya yang disalahkan. Ya, kita cek aja spermanya. Ternyata yang mutasi bapaknya. Yang mutasi itu bapaknya. Bapaknya itu proses membawa mutasi seperti anaknya. Udah diem bapaknya itu. Ya. Itu pernah jarang tapi pernah ada kejadian seperti itu beberapa kali. Sehingga kita paham betul bahwa di budaya kita masih begitu ya, masih wanitanya yang disalahkan padahal belum tentu wanita yang disalahkan. Kadang-kadang bahkan sering, kenapa kok sperma? Karena sperma itu kan jutaan dalam sekali produksi ya, dan itu sangat rentan terhadap mutasi itu. Ya, sangat rentan mutasi. Ovum kan cuma berapa ratus saja ovum itu. Ya, resiko untuk mutasi itu justru lebih tinggi daripada di sperma daripada di sel ovum. Itu ya, jadi kita kalau sudah belajar ini nanti jangan mudah menyalahkan yang ibunya. Ya kadang-kadang sering bahkan yang lebih berisiko itu yang bapaknya malahan ya. Pada autosomal dominan, satu alel tidak cukup untuk melakukan fungsi fisiologis. Ini berlawanan dengan yang autosomal resesif. Kalau autosomal resesif, satu alel cukup untuk fungsi fisiologis. Jadi heterozigot itu pada autosomal resesif itu fenotipnya normal. Tapi pada autosomal dominan heterozigot itu sakit. Ya, sakit itu. Karena satu alel nggak cukup. Mengapa kok nggak cukup? Karena tadi 50% itu tidak bisa melakukan fungsi fisiologis. Haploinsufisiensi, setengah aktivitas normal atau satu alel itu tidak bisa ya. Karena margin of safety yang sempit. Misalnya ini adalah yang sering adalah pada gen-gen yang menyandi protein struktural. Ya, seperti kolagen dan sebagainya. Itu kalau protein struktural itu nggak ada yang mengkompensasi. Tadi kan kalau yang contoh untuk
autosomal resesif itu kan enzim ya, dalam suatu pathway metabolisme dia bisa dikompensasi oleh pathway enzim yang lainnya, sehingga dia terselamatkanlah sistem atau pathway itu, nggak masalah. Tapi kalau protein struktural cytoskeleton itu nggak ada yang mengkompensasi. Begitu dia mutasi ya sudah, teman-temannya nggak ada lagi pathway yang bisa mendukung dia, maka dia banyak yang berubah protein-protein cytoskeleton. Yang kedua, mutan protein itu berpengaruh negatif yang disebut sebagai dominan negatif effect. Jadi misalnya kolagen itu ada 3 untai kolagen yang terpilin gitu kan. Kalau ada satu saja yang kemudian mengalami mutasi, maka tiga-tiganya menjadi terpengaruh dominan negatif effect. Jadi yang mutan itu menjadi ngelek-elek, menjelekkan yang normal. Ya kita ibaratnya aja kita punya flash ya, flashlight ya, baterai ya. Ada batunya toh, batu baterainya itu ya. Kalau isinya 2, itu harus bagus semua. Nyalalah itu. Tapi kalau satu mati ya sudah dua-duanya itu akan mati itu flashlight itu. Ya itu kira-kira seperti itu ya gambaran mudahnya itu. Jadi dua-duanya itu harus normal. Kalau ini kolagen tiga-tiganya itu harus normal semua. Ya kalau tadi flashlight satu baterainya itu rusak ya sudah matilah flashlight itu. Kalau ini kolagen 3 untai, 1 untai rusak, ya rusaklah kolagen itu. Ya seperti itu. Yang terakhir, kenapa kok 1 alat tidak cukup? Itu karena mutan protein itu bersifat menaikkan fungsi atau simple gain of function atau toksik terhadap sel. Jadi pada achondroplasia itu kerusakannya pada FGF reseptor, fibroblast growth factor receptor, dan itu ketika overekspresi mutasi dan itu meningkatkan ya gain of function. Jadi mutasi FGR itu gain of function itu menyebabkan penutupan epiphysis plate itu lebih cepat. Jadi epiphysis tulang panjang itu menutup lebih cepat sehingga tulang panjangnya itu tidak optimal, jadi pendek. Tulang panjangnya jadi pendek ya. Tulang femur, tulang lengan itu pendek. Gitu. Sehingga orangnya menjadi pendek strukturnya. Kemudian juga tulang-tulang di kepala itu menyesuaikan diri ya. Sehingga jadilah frontal bossing. Jadi batuk itu nonong kalau orang Jawa. Ya, dahinya itu menonjol gitu. Dan itu menyelamatkan orang-orang dengan achondroplasia, menyelamatkan IQ-nya. Jadi mereka tetap pinter, tetap normal IQ-nya gitu. Tetap normal. Jadi orangnya itu kepalanya besar-besar tuh, ya. Tapi pendek-pendek. Kayak kita lihat di TV-TV itu menjadi peran penderita yang dibully, yang ditendangin itu ya, jadikan tuyul, jadikan apa itu ya orang-orang achondroplasia itu. Mereka pinter-pinter. Saya ceritanya itu pinter-pinter. Artisnya yang cantik-cantik itu dikasih skrip ya, dikasih naskah itu dibaca 1 minggu enggak apal-apal. Tapi kalau orang-orang tuyul ini suruh baca skrip 2 jam udah hafal langsung. Pinter. Wah itu saya dan iya toh. Jadi jangan jangan merendahkan tuyul Mbak Yul itu ya. Mereka pinter mereka. Ya, lebih pinter daripada bintang utamanya yang cantik dan ganteng itu. Ya, mereka kebanyakan kebanyakan TikTok kan jadi dikasih skrip malah nggak hafal-hafal. Skrip 5 halaman 1 minggu nggak hafal, sampai jengkel saudaranya itu. Padahal cantik ya. Atau mutan protein itu toksik terhadap sel. Nah, ini adalah akhirnya malah membunuh sel itu. Itu kira-kira ya mengapa kok 1 alat tidak cukup untuk mencegah penyakit. Kemudian juga ada yang kedua selain ini ya ciri-ciri seperti ini ada juga ciri-ciri variabilitas fenotipnya variabilitas fenotipik bervariasi. Yang pertama, penetransnya. Ya. Jadi penetrans itu adalah probabilitas suatu mutasi akan terekspresi dalam fenotipnya. Penetrans 1 berarti 100% atau semua individu yang bermutasi itu akan sakit semuanya. Kalau reduced penetrans misalnya 90%, jadi dari 100 orang yang mutasi itu 10% itu survive. Sehat 10%-nya. Tapi yang 90% tetap sakit. Mengapa? Tadi saya sampaikan tadi, modifier. Adanya modifier ya, ada yang sesuatu yang memodifikasi mutasi itu sehingga pada 10% kasus tadi dia normal dia. Tapi dia membawa mutasi gitu. Yang kedua adalah expressivity.
derajat berat ringannya fenotip yang terekspresi. Dua orang dengan mutasi yang sama, persis mutasinya, kakak beradik misalnya, atau ayah dan anak, itu ternyata beda sekali fenotipnya. Ada yang ringan, yang satu berat, ada yang normal, ada yang normal. Jadi itu, jadi ada modifiernya. Dia adalah pleiotropik karena gen-gen yang biasanya mengalami mutasi dan menimbulkan autosomal dominan inheritance ini dia mempunyai banyak fungsi. Dystrophin misalnya, ya fungsinya itu tidak hanya sebagai otot ya, di otot tapi dia ada jantung, dia juga sebagai transporter di otak itu ya. Sehingga mutasi itu bisa menyebabkan kelainan otot, kelainan jantung, kelainan otak, jadi pleiotropik. Jadi macam-macam organ terlibat. Protein BEN3 itu juga ada di eritrosit tapi juga ada di ginjal, di tubulus. Sehingga kalau ada protein BEN3 itu mutasi, dia mengalami ovalositosis eritrositnya. Kemudian tubulusnya dia mengalami asidosis, ya, distal tubular asidosis. Itu jadi tergantung ininya, tergantung ekspresi di organ apa dia terekspresi. Namanya pleiotropik karena beberapa organ akan mengalami kelainan kalau ada mutasi di gen-gen itu. Ya, pada autosomal ini biasanya yang homozigot mutan sangat berat dibanding heterozigot ya. Tadi pada achondroplasia yang heterozigot itu mempunyai kehidupan yang normal ya. Ada film silakan dilihat Little Woman in LA. Little Woman in LA ya, mereka bercerita tentang orang-orang achondroplasia yang hidup di Los Angeles, di kota metropolitan di sana. Luar biasa, mengharukan ya. Bagaimana mereka bisa survive. Orangnya pendek-pendek, orangnya 1 meter, 1 kali motor. Ya, kira-kira orangnya itu ya. Dari kecil nih, mereka pacaran dengan sama-sama achondroplasia juga. Itu. Jadi, silakan sekali-kali lihat ya. Saya nggak mengikuti sih, cuma pernah lihat beberapa kali. Ya karena jadi sedih lihat film itu. Jadi sedih, jadi nggak mengikuti. Mendingan lihat film-film perang ya, karena menghibur ya. Kalau lihat film itu agak sedih. Ya, ya hiperkolesterolemia itu juga begitu ya. Kalau orang kena familial hiperkolesterolemia, dia umur 8 tahun sudah hiperkolesterolemia, umur belasan tahun sudah kena serangan jantung, dan umurnya nggak panjang ya karena itu susah sekali dikendalikan. Kalau tadi yang achondroplasia itu mutasinya di FGR reseptor, fibroblast growth factor receptor. Kalau yang hiperkolesterolemia ini mutasinya di LDL reseptor. Ya, low density lipoprotein receptor. Jadi kecuali pada Huntington disease dan multiple endocrine neoplasia type 1, heterozigot dan homozigot itu mempunyai fenotip yang mirip ya. Tapi biasanya yang homozigot yang mutan yang lebih berat. Itu ini achondroplasia ya. Ini punya anak juga gitu. Anaknya juga achondroplasia itu. Dan mudah-mudahan dia normal karena nonong nih. Artinya dahinya menonjol nih. Mudah-mudahan dia juga punya intelijensi yang baik juga ya. Dia bersaing dia dengan orang lain ya, menjadi ya apalah nanti. Jadi bintang film tadi Yul and Mbak Yul atau apa gitu, atau mungkin jadi politisi kita nggak tahu ya. Banyak itu, banyak ya, kita lihat orang seperti itu banyak ya. Dulu saya lihat pertama kali itu di sirkus itu orang pendek itu dia itu pinter main sirkus. Sekarang kemana-mana profesinya macam-macam sekarang. Tapi saya belum pernah lihat mahasiswa kedokteran yang autopsi ya, belum pernah lihat saya. Senang kalau ada ya, seperti mereka pinter betul. Kalau ceritanya mereka pinter-pinter. Nah, ini ovalositosis ini ya. Ini menyebabkan ovalositosis itu karena proteinnya karena ada mutasi di namanya protein BEN3 itu. Tapi juga menyebabkan tadi renal tubular acidosis. Ya, distal renal tubular DRTA. Distal renal tubular acidosis. Gitu kira-kira. Jadi yang dominan dia ada di setiap generasi. Ya, ada di setiap generasi. Jadi harus sangat diperhatikan betul ya.
Saya baterainya lowbat. Ini karakternya. Ditemukan pada federasi, ya toh, punya risiko 50%. Ya, hati-hati karena ada penetrance dan variability of expression. Ya, hati-hati, kadang-kadang kayaknya normal, tapi dia ternyata membawa mutasi, itu bisa terjadi. Bisa terjadi seperti itu. Dan banyak de novo mutation, kasus mutasi yang baru. Gitu. Nah, X-linked ini adalah penyakit yang terkait dengan kromosom X. Istimewa sekali, karena kromosom X itu kecil, tapi gennya banyak di situ, dan banyak yang kemudian terbukti terkait dengan penyakit tertentu. Dari 30.000 gen itu ada 1.400 gen yang ada di kromosom X. Dari 1.400 gen ini 40%-nya sudah diketahui terkait dengan penyakit tertentu. Itu tinggi banget. Dari 1.500 penyakit, maka kira-kira 560, lebih dari sepertiga itu X-linked. Ya, X-linked. Nah, sebelum kita bicara mengenai X-linked, kita harus tahu dulu bahwa laki-laki punya satu kromosom X yang aktif, ya. Wanita mempunyai 2 kromosom X, yang satu aktif, yang satu inaktif. Sehingga sebenarnya laki-laki dan wanita itu hampir sama, ya, ekspresi kromosom X-nya. Karena satu kromosom X pada wanita mengalami inaktivasi. Berdasarkan hipotesis dari Leon seperti itu, jadi hanya satu kromosom yang secara aktif ditranskripsikan, terjadi pada awal embrio secara acak, ya bisa pada yang X maternal atau paternal gonta-ganti gitu. Ya, kalau sudah terinaktivasi maka seluruh sel keturunannya akan mewarisi kromosom yang terinaktivasi. Ya, seperti itu. Inaktivasi ini adalah suatu global methylation. Jadi kita akan bahas nanti ya pada saat bicara mengenai epigenetik. Jadi metilasi global, ada center untuk methylation di kromosom X itu. Sehingga ketika pusat ini teraktivasi, maka seluruh kromosom akan mengalami metilasi pada promotornya. Jadi gen-gen itu mengalami metilasi. Kalau mengalami metilasi, maka dia menjadi silent, jadi tidak terekspresi. Itu ya. Sekali lagi, ada kromosom X, salah satu di antaranya dia akan teraktivasi center untuk metilasinya, kemudian dia akan menyebabkan metilasi secara global pada seluruh kromosom, hampir seluruh kromosom, sehingga kromosom itu gennya, promotor gennya itu mengalami metilasi, menyebabkan silent. Nanti kita bahas bagaimana metilasi itu menyebabkan silencing dari gen. Kita bahas nanti ya di kuliah-kuliah berikutnya. Dia silent, dia tidak terekspresi. Gitu. Hanya ada beberapa bagian yang lolos dari inaktivasi ada, tapi sebagian besar memang tren. Ini kira-kira ya, dari zigot ketika membelah di awal sekali, sudah ada sebagian yang kemudian termetilasi dan terinaktivasi, sehingga akhirnya akan menghasilkan sel-sel yang tidak aktif, kromosom tidak aktif. Gitu. Ini beberapa daerah yang tidak mengalami aktivasi, macam-macam di sana. Jadi ada beberapa ya. Tapi misalnya aja yang penting adalah yang menyandi steroid sulfatase. Ini ekspresi gennya pada wanita lebih tinggi daripada pria. Steroid sulfatase. Ya, seperti itu. Baik, kita teruskan lagi. Ya, yang penting adalah manifesting heterozygote. Jadi pada umumnya heterozygote pada wanita itu akan menyebabkan aktivasi pada kromosom yang sehat pada umumnya. Ya, sehingga dia normal. Tapi pada manifesting heterozygote terjadi satu keanehan ya, satu kelainan. Malah justru yang teraktivasi itu malah
Kromosum yang sakit. Kromosum sehat itu terinaktivasi. Itu yang jadi masalah. Ya, ketika heterozigot justru yang sehat terinaktivasi, mengalami metilasi global, yang sehat itu malah aktif sehingga mengekspresikan protein yang mutan tadi. Gitu. Sehingga muncullah manifestasi heterozigot di mana wanita itu bisa mengalami buta warna atau hemofili atau DMD, distrofia musculorum Duchenne, yang notabene itulah X-linked umumnya diderita oleh laki-laki. Ya, tapi bisa ya, bisa itu. Jarang memang, tapi bisa ya. Wanita mengalami hemofili karena mekanisme manifesting heterozygote. Tapi biasanya yang hemofili itu ya laki-laki biasanya. Banyak hemofili. Ya. Banyak hemofili. Buta warna banyak banget buta warna. Itu tidak menimbulkan fenotip yang sakit yang menonjol ya. Hanya diketahui ketika dia dites buta warna. Itu pernah ada yang bertanya ke saya, dia punya pacar buta warna. Ada teman wanita itu punya teman pacar buta warna, pacarnya itu. Dia tanya, anak saya itu buta warna apa enggak? Saya jawab, anakmu enggak akan buta warna. Iya benar, enggak akan ada satupun anakmu yang buta warna. Titik itu. Karena dia bertanya apakah anaknya buta warna atau tidak. Maka saya menjawabnya ya anakmu tidak akan buta warna kan gitu. Ya. Kalau dia tanya cucunya buta warna, oh iya bisa buta warna. Kok bisa? Nah, kita lihat nanti ya. Ya. Baik. Jadi X-linked juga ada dua, X-linked resesif dan X-linked dominan ya. Jadi ya ini transversi pada pria dan kemudian homozigot seperti itu ya. Hemofili itu definisi faktor 8 hemofili A atau faktor 9 hemofili B. Gitu. Jadi keterangannya adalah bahwa hemofili pada ayah tidak akan diwariskan kepada anak laki-laki, tapi kemungkinan sebesar 50% kepada cucu laki-laki dari anak perempuannya. Jadi tadi yang buta warna tadi itu anaknya tidak ada yang buta warna. Tapi nanti cucu laki-laki dari anak perempuannya itu akan ada yang buta warna, berisiko untuk buta warna. Ya, jadi hemofili itu sering tidak terdeteksi dalam beberapa generasi buta warna juga. Kemudian ada anak teman tuh yang masuk fakultas farmasi ya, buta warna, baru diketahui nggak jadi, nggak boleh masuk. Waduh, gimana nanti orang farmasi kok buta warna? Waduh, susah nanti membedakan warna obat ya. Ya itu. Ya itu dia. Ya kira gitu, penting itu cukup jarang. Hanya punya karier jarang sekali tapi dia seperti itu. Ada juga istilah genetically lethal. Jadi laki-laki yang menderita DMD misalnya, dia bisa punya keturunan tapi pada kenyataannya tidak bisa. Nah, seperti itu. Jadi genetically lethal itu tidak bisa mempunyai keturunan karena penyakit yang diderita sangat berat sekali dan tidak ada orang yang mau menikah. Orang yang mau menikah ya, seperti itu. Jadi X-linked resesif coba diperhatikan, ya ini ayahnya buta warna, menikah, ya kan? Anaknya baik itu laki-laki yang perempuan itu tidak ada yang buta warna karena anaknya yang laki-laki itu dapat X dari istri, dari pihak ibu, ya kan? Nah, anak yang perempuan itu 1 X dari ayah, berarti X buta warna, plus 1 X dari ibu, X normal. Nah, ini ada peluang nanti cucu laki-laki dari anak perempuannya itu buta warna. Ya, cucu laki-laki dari anak perempuan. Kalau cucu dari anak laki-lakinya enggak ada yang buta warna, karena anak laki-laki itu dari bapaknya dapat Y. Anak laki-lakinya itu enggak akan dapat X dari bapaknya. Dia dapat Y dari bapaknya, X-nya dari ibunya gitu. Sehingga ini X-nya sehat dari ibu, Y-nya juga sehat dari bapak, maka anak atau cucu dari anak laki-laki tidak akan buta warna. Tetapi cucu laki-laki dari anak perempuannya ada peluang untuk buta warna. Itu ya, itu yang perlu diketahui. Ya kadang-kadang ini kalau kita beruntung, kalau beruntung itu ini carrier ya nggak ada anaknya, nggak ada yang buta warna juga. Sehingga sampai beberapa generasi itu nggak ada yang buta warna. Tahu-tahu muncul
buta warna di salah satu keluarga itu setelah beberapa generasi. Itu sering seperti itu. Juga hemofilia sama seperti itu. Karena itu, pada wanita, wanita yang manifesting risiko dan ayah yang sakit akan mewariskan gennya pada anak perempuan dan nanti cucu laki-laki dari anak perempuannya akan buta warna. Ya gitu. Yang terakhir untuk gene disorder adalah X-linked dominan yang jarang. Ini jarang sekali. Saya cuma ketemu satu kasus dan itu dipublikasi bersama dengan satu lab itu ya. Jarang sekali. Jadi semua anak wanita akan sakit tapi semua anak laki akan sehat. Fully penetrant X-linked dominant. Jarang sekali adalah X-linked hypophosphatemic rickets yang ditandai dengan gangguan reabsorpsi tuberkulosis. Sangat terjadi ini ya X-linked dominant ini. Kebanyakan adalah X-linked resesif kebanyakan. Ini gambarnya bisa lihat hampir semua wanita itu kena semua. Gitu, banyak sekali sih. Ini jarang. Ya, ini kira-kira karakteristiknya seperti ini ya. Baik ya, sampai di sini materi pertama. Apakah ada yang mau ditanyakan? Suara saya bisa diikuti ya? Ketika off cam bisa diikuti ya? Bisa, dokter. Bisa. Nanti kalau kita mulai kuliah nanti saya off cam lagi. Kalau saya on cam takutnya suaranya putus-putus karena sinyal tidak stabil. Ada yang mau tanya dari single gene disorders? Silakan dibaca aja nanti. Ya saya akan teruskan dengan yang multifactorial disorders. Ini sudah jam 4:04. Kemudian jam 5 selesai ya. Jam 5 selesai ya. Mohon maaf dok, saya mau tanya. Silakan. Saya punya pasien di MD, tapi DMD, dia anak ketiga umur 10 tahun sekarang. Yang ingin saya tanyakan, kok tadi kan dikatakan bahwa kemungkinan DMD itu karena orang tuanya itu carrier gitu. Tapi kok ini bisa terkenanya di anak ketiga, sedangkan anak yang pertama dan kedua itu normal? Begitu dok. Mohon informasinya. Terima kasih dok. Oh iya. Ya itu berarti ibunya yang carrier. Kemungkinan. Dari ibunya yang carrier. Itu yang anaknya laki-laki ya, nomor 3 itu ya, yang kena. Iya dok, ketiga anaknya itu laki-laki, cuman yang kena cuman anak yang ketiga itu. Cuman ketika saya tanya apakah riwayat keluarga sebelumnya punya penyakit yang sama, kata ibunya tidak ada gitu, baru ini pertama kali gitu. Ya kemungkinan carrier semua dari pihak ibu, kemungkinan. Ya, coba dicek mutationnya. Kita ada sih kalau mau dibawa ke RSA. Di sana ada Dr. Kristi, Dr. Gunadi. Ya, saya nggak tahu mereka dulu ada satu proyek untuk deteksi mutasi pada DMD, gitu. Ya, kemudian nanti akan dicek pasien itu ada mutasi karena itu besar sekali. Gen dystrophin yang mutasi pada DMD itu 79 ekson itu besar sekali. Itu harus dicek satu-satu sampai ketemu mutasinya. Kemungkinan dugaan saya itu dari pihak ibu carrier, ya pihak ibu carrier. Dan itu seperti yang tadi ada digambarkan, kalau itu kebetulan X yang sakit itu diwariskan terus-menerus ke pihak ibu, itu enggak kedeteksi ya. Sampai 2-3 generasi ya mungkin generasi di atasnya ada, cuman enggak tercatat. Udah lupa ya keluarga itu. Kalau ada generasi keempat atau di atasnya yang sempat. Tapi mungkin generasi 1 atau 2 di atasnya itu betul enggak ada yang DMD. Ibu dan neneknya enggak DMD itu sangat mungkin terjadi. Ibu dan adiknya enggak ada yang hemofili, tahu-tahu hemofili. Gitu ya. Jadi itu memang khas untuk resesif itu ada generasi yang dilompati. Khas seperti itu. Tidak harus semua generasi ada. Kalau dominan itu semua generasi itu ada di semua generasi. Gitu. Jadi dugaan kemungkinan dari pihak ibu ya itu yang carrier ya, yang carrier. Mungkin itu ya, mungkin itu jawabannya. Ya, terima kasih dokter. Ya, dicek aja kalau penasaran dicek, disuruh ke RSA. Nggih, matur suwun. Nanti ya. Kalau SMA spinal muscular atrophy nanti ke saya yang ngecek. Saya cek untuk SMN1 deletion test. Saya sudah sering melakukan itu ya.
Jadi kita cek survival motor neuron 1 deletion test. Banyak itu yang lumpuh yang tidak diketahui sebabnya ternyata SMA, ternyata SMA, spinal muscular atrophy. Ya. Tapi kalau SMA itu autosomal, jadi ya, pasiennya banyak yang ya dua-duanya male sama female. Ya kalau di MD itu memang X-linked, jadi sebagian besar mayoritas adalah yang apa female, yang male, yang female itu yang apa autosomal yang apa homozygote ya, homozygote mutan atau yang manifesting heterozygote. Baik, saya teruskan lagi. Ini untuk yang multifactorial disorders. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Dok. Sudah ya, Sudah, dokter. saya off cam lagi ya, maaf ya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Baik, multifactorial disorders. Ini gambarnya. Genes environment, dan tengah-tengah itu multifaktorial. Jadi ada dua faktor di situ, faktor genetik dan faktor lingkungan yang kemudian berinteraksi sehingga muncullah penyakit ini. Gitu. Jadi suatu penyakit dikatakan sebagai multifactorial disorders atau complex disorders, interaction between genetic and environmental factor. Jadi ada interaksi antara faktor genetik dan lingkungan. Ada interaksi di situ. Tidak murni single gene, tidak bisa dihitung dengan Mendelian, tidak bisa. Tidak bisa dengan probabilitas, tidak bisa di situ. Tetapi keluarga besar, ya, itu sharing, ya, sharing faktor risiko. Sehingga dalam keluarga itu biasanya ditemukan banyak yang menderita penyakit tertentu, misalnya diabetes, hipertensi, gitu ya. Di populasi normal, diabetes itu sekitar 5%, maksimal 8% lah maksimal. Pada usia di atas 40 tahun. Jadi pada keluarga diabetes, itu bisa sampai 20-30% anggota keluarga yang usia di atas 40 tahun itu menderita diabetes. Jauh lebih tinggi daripada frekuensi diabetes atau prevalensi diabetes di populasi umum. Maaf. Prevalensi diabetes di populasi. Kita pakai prevalensi ya kalau diabetes. Karena dia penyakit kronis, ya, prevalensi. Itu ya. Atau juga hipertensi. Itu hampir sama dengan diabetes, ya, sekitar 10% hipertensi itu di atas usia 40 tahun. Tapi pada keluarga hipertensi itu bisa sampai tadi 40-50% setelah usia 40 itu dia hipertensinya banyak banget di keluarga itu. Jika disebut sebagai familial aggregation, ngumpul dalam satu keluarga. Jadi berkumpulnya satu jenis penyakit dalam prevalensi yang tinggi pada satu keluarga tertentu. Ini menarik ya. Malah mungkin lebih menarik daripada single gene disorders. Karena banyak jenisnya, meliputi banyak penyakit, melibatkan banyak spesialty ya. Ya banyak meneliti bersama-sama dengan dokter-dokter dari penyakit dalam, dari Opskin ya. Di penyakit dalam kita meneliti yang diabetes hipertensi itu ya. Dengan Opskin kita meneliti endometriosis, PCOS, polycystic ovary syndrome dan sebagainya. Saraf, meneliti stroke ya. Macam-macam ya. Jadi karena ini bisa terjadi pada penyakit-penyakit yang sifatnya umum yang merupakan interaksi ya dari gen dan lingkungan. Nah, yang menarik bahwa gene interaction itu bisa aditif satu yang lainnya. Aditif, jadi kalau ada 2 atau 3 gen itu lama-lama akan semakin berat, resiko semakin tinggi untuk menderita penyakit tersebut. Dan kalau gene environment itu faktor lingkungan, itu diet, kemudian juga gaya hidup, lifestyle, ya, exercise, stressor, sebagainya itu mempengaruhi gene expression. Ya, dia mempengaruhi sehingga ini memperberat ya, menaikkan resiko untuk menderita penyakit multifaktorial itu. Makanya dikenal sebagai lifestyle related disease kalau teman-teman dari kesehatan masyarakat seperti itu. Kalau kami dari genetik menyebutnya multifaktorial atau complex disorders. Tapi yang lainnya menyebut bukan itu lifestyle related disease. Ya sudahlah, terserah mana yang disebut ya. Lifestyle related diseases. Jadi penyakit yang terkait dengan gaya hidup. Gitu. Nah, penyakit itu bisa dilihat secara kualitatif, trait adalah sifat yang diturunkan,
kita bisa analisis secara kualitatif saja, yaitu absence or presence of the disease, ada atau tidaknya penyakit dalam keluarga tersebut. Ada dua, nanti kesimpulannya penyakit ini bersifat concordant atau discordant. Kalau concordant, ada dua atau lebih individu dalam satu keluarga menderita penyakit yang sama. Hypertension, type 2 diabetes itu penyakitnya itu banyak di keluarga itu. Padahal secara cuma dua atau lebih individual. Ya, jadi ini adalah concordant. Saya pernah ada pengalaman, tapi sudah agak lama ya. Melasma, ada yang tahu melasma? Bercak-bercak kuning coklat di kulit itu pada wanita itu. Ada dokter kulit yang mau meneliti genetiknya melasma. Saya heran sekali. Dok, kenapa mau meneliti melasma? Itu saya nemukan banyak pasien itu yang dengan melasma. Sedang gini aja, coba dicek dulu. Pasien itu dicek keluarganya, ada nggak yang melasma? Di dalam keluarganya dia itu. Kalau orang lain melasma nggak apa-apa, itu kan pasiennya memang seperti itu, banyak. Tapi di dalam keluarga dia itu ada berapa yang melasma? Itu dihitung berapa. Dia concordant atau discordant. Wah, itu. Dan beliau 3 bulan kemudian balik lagi ke saya, bilang, dok, concordant. Iya, betul. Betul. Jadi di dalam keluarga itu kalau ada yang satu yang melasma, ada beberapa lainnya yang melasma. Dia begitu. Ya sudah, kita penelitian. Kan teliti kita. Yang teliti adalah MCR1, melanocortin receptor 1 yang kita teliti waktu itu. Dan bagus sekali hasilnya. Published Scopus Q1 dan banyak disitasi ya dari Indonesia. Wah, kita senang sekali. Concordant, itu saya nggak kira juga kalau itu concordant dan ternyata hasilnya bagus sekali dan bisa dipublish di jurnal yang bagus, nggak kira. Dan yang kedua adalah discordant. Hanya ada satu aja ya, dari anggota keluarga itu yang sakit ya. Satu cuman. Dulu pernah ada juga saya mengalami dokter obsgyn ya, diminta oleh pemimpinnya untuk meneliti postpartum hemorrhage, genetik dari postpartum hemorrhage, perdarahan postpartum. Mungkin ada yang obsgyn atau yang ya banyak meneliti mengenai kebidanan. Dia datang ke saya tanya juga, dok, postpartum hemorrhage itu concordant atau discordant, karena gitu. Akhirnya dia bilang pergi lagi, datang lagi setelah 3 bulan, datang ke saya, dok, discordant. Kalau discordant nggak usah meneliti genetiknya postpartum hemorrhage, gitu. Cari perkara ya. Iya, karena itu peluang kontribusi genetik ya pada concordant itu besar. Tapi kontribusi genetik pada yang discordant itu kecil. Ya kan sulit sekali menemukan korelasi nanti antara genetik dengan satu penyakit yang sifatnya discordant, saya bilang gitu. Jadi dia ya sudah, dia nggak jadi, dia bilang. Tapi ternyata sama pembimbingnya dipaksa. Dipaksa untuk meneliti. Wah, akhirnya dia datang lagi, dok, saya dipaksa meneliti, pokoknya harus ini ada, dia tunjukkan paper-papernya itu ini. Ya udahlah, kita ya betul, dugaan saya betul ketika diteliti ternyata sulit sekali mencari korelasi genetik dengan postpartum hemorrhage. Sulit sekali sehingga ya dia lulus tapi tidak bisa sesuatu, nggak puas lah kita ya sebagai peneliti itu kadang-kadang kita kurang ini, sudah dikasih uji statistik yang multivariat susah sekali, tidak bisa ketemu. Ya, akhirnya beliau lulus tapi papernya tidak bisa dipublish di paper yang bagus. Itu menarik sekali. Ada juga quantitative trait, jadi sifat yang diturunkan yang bisa dianalisis secara kuantitatif. Jadi ada angkanya. Kalau tadi kan cuma ya dan tidak, presence atau absence saja. Ini ada angkanya ini. Jadi diukurlah blood pressure, cholesterol level, BMI dan sebagainya. Jadi apa faktor genetiknya? Blood pressure, tekanan darah banyak sekali. Ada angiotensin converting enzyme, ada angiotensin reseptor, ada renin dan sebagainya, banyak sekali di sana. Bahkan NO juga ya. NO itu NOS3, nitric oxide synthase 3 itu adalah sifatnya polimorfik ya, sehingga itu bisa mempengaruhi kadar NO dalam darah yang mempengaruhi tekanan darah karena NO itu vasodilator. Ya banyak sekali ya. Jadi kaitan antara genetik ini dengan penyakit yang diukur secara kuantitatif. ApoE dengan dyslipidemia itu nggak habis-habis diteliti sampai sekarang ya. ApoE dengan dyslipidemia. Ya. Nah, bagaimana mengukur agregasi family? Jadi pengelompok
Yang paling mudah adalah relative risk. Itu adalah penelitian-penelitian kesehatan masyarakat dia. Jadi membandingkan frekuensi relatif atau prevalensi relatif penyakit tertentu dalam satu keluarga dengan populasi umum. Tadi ya, misalnya aja diabetes di populasi umum itu katakanlah oke lah diambillah angka 5%. Ternyata di keluarganya itu 30%, sehingga resiko relatif keluarga itu untuk menderita diabetes adalah 6 kali. 30 bagi 5, 6 kali. Paham ya? Itu gampang melihatnya itu ya, 6 kali. Ya, makanya di beberapa iklan TV itu ya, kalau seorang dengan salah satu ayah atau ibunya itu diabetes, maka dia peluang untuk diabetes adalah 2 sampai 3 kali lipat. Kalau kedua orang tuanya itu diabetes, maka peluang dia untuk diabetes adalah 4 sampai 6 kali lipat dibanding populasi umum. Jadi begitu menghitungnya. Ya, resiko relatifnya dia adalah sekian kali. Nah, ini misalnya aja untuk schizofren itu 12 kali, autisme itu juga tinggi sekali ya, sampai 150 kali, DM tipe 1 itu 135 kali di populasi di Eropa. Ini saya mengambilnya. Di kita belum ada yang secara tegas membahas seperti ini. Saya nggak tahu berapa relatif risk untuk DM dan sebagainya, itu kita harus lihat dulu. Jadi menghitung risiko relatif. Yang kedua, menghitung odds ratio dengan case control study. Kalau tadi risiko relatif, ini odds ratio. Ya dihitung nanti ya dengan case control dihitung P-nya berapa, kemudian OR-nya berapa. Ketemu nanti akan ketemu odds ratio-nya berapa, OR-nya berapa. Ini yang sering kita kerjakan. Gitu, yang kita kerjakan ya. Di satu grup penyakit diabetes misalnya, kita ambil 150 diabetes, 150 non diabetes, kita cek kemudian gen X, kita cek berapa frekuensinya di yang diabetes, berapa yang non diabetes, kita hitung, ketemulah di situ ya, berapa P-nya, berapa OR-nya, berapa 95% CI-nya berapa, ketemu nanti. Oh ya, oke ya, berarti ini apa. Ketika lihat study, nah ini study itu disease concordance sangat kuat sekali untuk menentukan apakah suatu faktor genetik itu berperan ya pada penyakit tertentu. Apakah dia pada monozigotik atau disigotik. Ini bahkan yang sudah terpisah jauh, kita bisa melihat twin study. Cuman sayangnya di Indonesia data kependudukannya belum mendukung untuk dilakukan twin study. Saya pulang tahun 2000 berapa itu ya? 2006 2007. 15 tahun yang lalu saya pengen sekali melakukan twin study. Enggak bisa ya. Ini gimana? Enggak ada datanya Pak Loko iso. Enggak bisa. Karena kita masih ya belum, waktu itu masih belum banyak IT ya, belum, mungkin sekarang dengan dengan IKTP itu ya, KTPL itu ya, mungkin kita bisa melacak ya twin study itu nanti. Jadi yang sekarang lahir berarti nanti kira-kira 20-30 tahun lagi nanti kita bisa melakukan twin study. Karena kita bisa melacak mana itu kembarannya itu. Sekarang nggak bisa semua dilacak, susah. Satu aja saya tanya, Pak, sekarang di mana kembarannya? Oh, sono, di mana? Oh, susah sekali. Ya, mungkin dan kita susah sekali. Jadi high concordance epilepsy, DMTP1, osteoarthritis ya itu tinggi sekali, psoriasis ya, kemudian juga cleft lip, cleft palate itu ya seperti itu. Jadi gitu ya, jadi kita bisa melakukan penelitian relatif risk, kemudian case control study itu menghitung odds ratio-nya, ya, dan tidak dengan probabilitasnya Mendel. Untuk multifactorial disease kita tidak bisa menghitung dengan probabilitas Mendel. Sering ditanya seperti itu. Dok, ini anak saya diabetes misalnya gitu ya, ada datang. Berapa persen kemungkinan anak itu menderita diabetes? Kita nggak bisa menjawab dengan persen. Kita bisa menjawab bahwa oh, Bu, Ibu diabetes, suaminya diabetes apa enggak? Suami saya enggak diabetes, Pak. Oh, berarti kemungkinan anaknya itu diabetes adalah 2 sampai 3 kali lipat dibanding populasi umum. Cuman gitu aja. Ya, kecuali memang tadi dengan penelitian yang jelas dengan odds ratio, kita ketemu berapa odds ratio-nya kalau membawa gen tertentu. Ya. Karena kita tahu bahwa ada faktor lingkungan yang berperan juga. Dan enggak bisa menafikan itu. Ada juga faktor lingkungan yang berperan di situ, ya, sehingga pada
penderita diabetes itu sangat penting ya untuk dilakukan semacam konsultasi. Ya, jadi begitu salah satu anggota keluarga yang kena diabetes, kita berasumsi bahwa keluarga itu punya risiko genetik untuk diabetes. Ya harus kita melakukan edukasi yang baik terhadap seluruh keluarga. Karena bisa dicegah. Paling enggak bisa ditunda kalau toh tidak bisa dicegah. Maksudnya begini, kalau dengan genetik diabetes ya, dia tidak bisa menjaga lifestyle-nya, maka umur 30-an sudah diabetes, sudah percaya aja itu. 30 sudah banyak diabetes. Ya, hati-hati. 30-an tahun. 40 sudah stroke ya. Banyak tangga saya Pak RT itu 40 tahun stroke, bingung kita semua kok bisa itu kan diabetes dia. Nah, kalau dia bisa menjaga lifestyle, meskipun dia genetiknya itu dia ada riwayat genetik yang sudah kita ketahui, bisa kita tunda bahkan sampai usia-usia 50-60 dia masih belum kena diabetes. Kalau bisa menjaga hidup yang sehat gitu ya. Ini karakteristiknya bukan Mendelian ya, bukan single gene disorder, familial aggregation ya, dan pasangannya atau mungkin keluarganya itu bisa jadi discordant. Ya. Bisa jadi dia tidak menderita itu karena ada banyak faktor-faktor non genetik yang berperan di sana. Banyak sekali faktor non genetik. Hobinya itu apa? Kalau hobi itu mager, sekarang mager. Mager itu hobi sekarang ya. Malas gerak itu, waduh, untuk kayak semangka. Kalau sekarang itu generasinya generasi rebahan. Wah, susah. Karena itu akan berisiko untuk itu. Dan ya itu banyak ditemukan pada keluarga dekat dari pasien itu. Biasanya begitu. Kita tanya orang diabetes, tanya bapaknya diabetes enggak, atau ibunya, atau adiknya, atau pamannya, atau siapa. Ada keluar semua nanti. Ya, keluar semua. Ya, gitu. Saya kira itu ya. Ini beberapa contoh aja yang banyak ditemukan. Venous thrombosis, banyak ditemukan faktor genetik. Tapi sekali lagi ini ya juga ada faktor lingkungan juga. Itu misalnya penggunaan hormonal itu jadi faktor lingkungan. Kalau orang lain hanya membawa gen saja, tapi nggak dapat hormonal, nggak dapat KB suntik, ya nggak apa-apa. Tapi begitu dapat KB suntik kok, waduh langsung keluar semua. Waduh, berarti itu kemungkinan genetik sudah ada venous thrombosis. Ketika dia dapat KB hormonal, maka dia akan manifest seperti itu. Ini banyak ditemukan ya, dan tidak mudah memang. Ya. Mudah sekali mengalami trombosis, faktor 5 Leiden, protromin itu banyak tanam di situ. Ini banyak di Indonesia ini, tapi ini juga multifaktorial nih, masih rumit. Saya pernah diskusi dengan teman dari bedah plastik, ini sangat rumit penyakit ini, entah apa sebab pastinya itu ya. Ya dia kita ajak ya mau aja, tapi memang belum jelas penyebab yang pasti ya, karena dia sangat-sangat discordant. Dia discordant ini ya. Jadi kontribusi genetiknya itu masih dipertanyakan. Discordant artinya apa? Dalam satu keluarga itu ya cuma satu yang left parent, sedikit itu loh, tidak kemudian banyak orang tuh enggak. Dia tidak concordant dia discordant ini. Ya, dan kalau sudah dioperasi jadi ganteng ya. Itu kebanggaannya teman-teman bedah plastik tuh gitu ya. Kalau menangani pasien cleft palate atau cleft lip itu kemudian dia menjadi ganteng, pasiennya jadi cantik lagi, itu aduh senang sekali, bangga sekali. Hirschsprung banyak sekali di Sarjito, 50 orang itu juga kita seperti ini, kita megakolon congenital karena adanya daerah yang ganglionik. Kalau di yang sebelah kiri ini normal ganglionnya, sehingga besarnya usus itu ya normal semua sampai ke ileum. Tapi kalau ada daerah yang non ganglionik, ya tidak ada ganglionnya, maka di sini terjadi spasme di sini, spasme dari kolon kolorektal, sehingga daerah di proksimalnya itu kompensasi menjadi besar sekali, kontraksi untuk mengatasi spasme di daerah distal itu. Ini Hirschsprung disease ya, ini banyak kita temukan di Sarjito. Ya. Itu ini sekedarnya beberapa keterangan mengenai hipertensi. Hipertensi itu sangat kompleks penyakitnya. Ya, dan kita juga banyak penelitian mengenai hipertensi. Dari adanya kenaikan tekanan darah yang abnormal pada satu individu,
progresif ya. Jadi hipertensi itu progresif. Ketika pertama kali dideteksi itu 140 masih pas-pasan ya, 140 90 ya. 5 tahun kemudian naik lagi dia sudah menjadi 150 gitu kan. Terus itu ya ketika sudah 15-20 tahun kemudian dia sudah 180 gitu. Progresif dia. Ya, progresif ya. Ya. Markernya adalah diastolic blood pressure ya, lebih marker yang lebih baik ya. Tapi kenaikan yang berbahaya adalah kenaikan systolic blood pressure yang berbahaya sekali, bisa menyebabkan pembuluh darah itu bisa pecah ya, jadi menyebabkan perdarahan. Banyak sekali yang polimorfik, macam NOX3 ya, dia enzim nitric oxide sintase yang menghasilkan NO, dan NO adalah vasodilator, sehingga kalau ada polimorfik di NOX3 maka NO menurun, yang NO menurun, jadi itu juga akan terjadi risiko untuk hipertensi lebih tinggi. Ini menarik karena pada wanita-wanita yang sebelum menopause ya, ekspresi NOX3 itu dijaga oleh estrogen. Itu tetap tinggi dia, dijaga oleh estrogen. Ya, tapi pada yang sudah post menopause itu estrogennya sudah nggak ada lagi ya, sehingga tidak ada yang menjaga ekspresi NOX, NO kemudian turun sama dengan laki-laki ya. Sehingga pada wanita yang premenopause itu lebih sedikit ya, lebih rendah resikonya untuk kena penyakit kardiovaskuler. Kita lihat di saraf sana, yang stroke itu dihitung berapa orang yang laki-laki, berapa orang yang wanita, maka banyak yang wanita pada usia 50-an, di bawah 50-an ya. Jarang wanita umur di bawah 50 itu kena stroke atau serangan jantung. Ada tapi jarang, kebanyakan laki-laki. Tapi kalau sudah usia 50 ke atas, 55 ke atas, maka resikonya hampir sama. Ya, karena apa? Karena sudah tidak lagi memproduksi estrogen. Ya, itu cardioprotector, ada yang bilang seperti itu. Ya, ada juga ACE ya, angiotensin converting enzyme polymorphism, itu sangat terkenal sekali ya. Ya, sangat penting sekali untuk ini sistem RAA untuk meregulasi tekanan darah, renin, angiotensin, aldosteron, sehingga kalau angiotensinnya tinggi itu akan vasokonstriksi, retensi Na dan air, remodeling, dan kenaikan PI1 secretion di situ. Ini semuanya merupakan faktor yang menaikkan tekanan darah ya pada individu, sehingga ini sangat banyak diteliti. Dan bersamaan dengan intake Na tinggi, sehingga disebut sebagai salt sensitive hypertension. Jadi tidak semua orang hipertensi itu salt sensitive hypertension. Tapi sudah terlanjur ya, kalau orang hipertensi itu oleh dokter diberitahu mengurangi garam. Padahal tidak semuanya salt sensitive. Ada yang salt sensitive, ada yang tidak. Dicek di ACE polymorphism. Tapi nggak apa-apa. Jadi kita biasanya menyampaikan ke pasien, Pak, kurangi garam ya, gitu. Gitu. Jadi kurangi garam berapa? Maksimal 2 gram ya, 1 per hari. Oh, itu susah sekali. Jadi mengurangi garam itu pekerjaan yang paling susah sekali, yang sulit kita bisa untuk disiplin. Daripada mengurangi garam, mending minum obat. Jadi minum obat, tapi garamnya jalan terus. itu seperti seorang yang hiperkolesterolemi. Udah tahu hiperkolesterolemi, hobinya tetap akan yang tinggi kolesterol. Tapi minum atorvastatin. Minum obat anti kolesterol. Itu juga sama. Udah tahu dia hipertensi, ya tetap aja seperti itu. Dia minum obat anti hipertensi. Yang diabetes juga sama. Tergantung berapa porsi makannya, ya kita suntik insulin sesuai dengan porsi makannya. Jadi saya ada guru besar itu yang seperti itu. Jadi kalau dia makan, dia lihat dulu ini berapa ya, karena beliau guru besar, beliau tahu persis. Oh, kalau segini ini 24 unit, ambil dia 20 unit, dia suntikkan. Kalau segini kecil ini 12 unit aja, dia ambil 12 unit suntik insulin, makan. Kalau makan besar sampai 30 unit. Makan besar nih, banyak banget nih, udah makan 30 unit suntikan. Bener-bener ya, tidak bisa seperti itu ya. Jadi dia makan biasa dia, tapi setiap kali makan insulin masuk ya, untuk menurunkan glukosa darah secepatnya. Ya, seperti itu kira-kira. Ya, ini hipertensi adalah bukan single gene disorder ya, dia multifaktorial disorders. Jadi ada interaksi antara gen dan lingkungan seperti itu. Ya.
multifaktorial sehingga ya harus di manage dengan baik. Jadi lifestyle-nya harus dirubah, khas sekali. Orang diabetes, orang hipertensi itu harus mengubah lifestyle. Itu tidak mudah ya karena lifestyle itu dibentuk sejak lama. Ketika dia masa kanak-kanak, remaja, dewasa dibentuklah lifestyle itu sampai dia dewasa. Kalau dia terlanjur makannya banyak ya susah dan tidak teratur ya dan tidak bisa menghindari lifestyle yang berisiko. Lifestyle yang berisiko itu tidak bisa dihindari. Itu tidak mudah ya. Dokter yang berperan di sana. Di dokter itu bisa ya sangat bangga, senang sekali kalau pasien itu hipertensi, tapi nggak ada komplikasi. Ya, senang kan ya. Hipertensi biarin aja hipertensi. Yang penting dia tidak komplikasi. Ya, itu. Sampai usia tua. Ya, ada itu. Usianya baru benar-benar ada komplikasi setelah di atas 80 tahun. Itu kan rata-rata orang normal juga bisa aja ya, ada penyakit setelah usia 80 tahun. Ya, kita yang merawat itu senang gitu. Sampai sepuh itu masih tetap aktif dan sehat sekali. Baru ada komplikasi setelah di atas 80 tahun. Ini pada kondisi yang paling sering dipakai dan kita menggunakan sistem RAS ya yang kita blok di situ. Kalau sistem RAS kita blok maka aktivasi jalur post reseptor itu menjadi lebih bisa dikendalikan. Jadi kalau angiotensin 2-nya turun atau angiotensin reseptornya diblok ya, maka jalur di bawah itu akan diblok juga ya sehingga cell survival, proliferation, hiperplasi, hipertrofi, inflamasi dan sebagainya itu nantinya akan berujung pada kontraksi, fibrosis dan inflamasi itu menjadi bisa dihambat semuanya. Sehingga vascular remodeling inilah yang menyebabkan tadi hipertensi itu progresif. Karena ini progresif ini semuanya. Kalau udah remodeling sudah susah sekali. Jadi orang hipertensi itu dikasih obat 1 terkendali, ya kan? Setelah sekian tahun tidak terkendali, ya menjadi 2. Setelah terkendali jadi 3. Nah, tensi semakin tinggi dan obatnya semakin banyak. Nanti itu kasih obat macam-macam. Tadi cuma amlodipin, nanti amlodipin tambah apalagi tambah Concord ya, propanolol, beta blocker tambah lagi sartan tambah lagi, semuanya dimasuk sama obat ya. Seperti itu ya. Karena semakin lama semakin tinggi tensinya. Kita paham itu dan kita kalau lihat genetiknya, sangat menarik sekali genetik hipertensi itu. Oke. Ya ini saya kira kita lewati aja. Itu bisa dilihat sendiri nanti ya. Ini gennya banyak banget. Kita ada banyak sekali penelitian mengenai hipertensi. Banyak sekali. Yang terakhir barangkali beberapa slide ya mengenai diabetes mellitus karena ini juga sangat penting dan banyak dan membunuh secara pelan-pelan. Jadi DM itu membunuh secara pelan-pelan. Karena reaksi glikasi. Ya. Diingat-ingat bahwa kalau suatu protein itu diinkubasi pada larutan glukosa 140 kadarnya 140 kira-kira ya, maka dia mulai terjadi glikasi. Kalau cuma di bawah 100 dia nggak akan glikasi. Apalagi kalau 200, 300 maka benar-benar protein itu mengalami glikasi. Seluruh protein. Jadi orang diabetes itu ibaratnya tubuhnya direndam dalam larutan gula. Tuh. Dia direndam dalam larutan glukosa sehingga semua protein yang dialiri oleh plasma darah itu akan mengalami glikasi. Tergantung yang rusaknya mana dulu, gitu kan? Mau rusak yang ginjalnya dulu, mau rusak yang retinanya, atau mau rusak sarafnya, atau mananya itu. Ya. Tapi yang jelas semua protein mengalami glikasi karena dia ibaratnya direndam dalam larutan glukosa yang kadarnya sangat tinggi. Makanya dia dibunuh pelan-pelan dia, nggak terasa. Jadi sekarang jadi problem yang besar di negara berkembang, ya. Kalau di Amerika sudah, di Eropa sudah dibuktikan dengan COVID kemarin itu benar-benar menghilangkan banyak sekali pasien diabetes. Mohon maaf ya, itu ya survivalnya rendah sekali yang diabetes. Jadi yang komorbid hipertensi diabetes itu banyak yang meninggal ketika ya seperti seleksi alam lah, ya, seleksi alam COVID itu. Waduh, benar-benar. Jadi kenapa kok di Eropa, di Amerika demikian tinggi kematiannya karena mereka banyak pasien-pasien yang komorbid ya, obes, diabetes, hipertensi, banyak sekali. Dan ternyata di kita banyak juga. Jadi ironis sekali ternyata.
ketika kita kena varian Delta, ternyata banyak sekali yang kena juga. Kita sudah 137.000 yang meninggal, lebih dari UK ya tingkat kematiannya. Jadi prevalensi DM semakin meningkat dengan onsetnya itu sudah dewasa muda, tadi umur 30, di bawah 40 tahun. Jadi jangan heran sekarang 34 tahun sudah diabetes, sudah infertile, sudah disfungsi ereksi. Mau nggak umur 30 tahun disfungsi ereksi? Repot nanti ya, udah nanti diprotes sama istrinya. Ya. Jangan sampai kena diabetes di usia muda, ya, susah. Bagi untuk laki-laki, kalau nggak apa-apa, ya sama aja. Kalau udah usia 50-an gimana? Ya paling nggak istrinya nggak terlalu protes lah kalau sudah 50 tahun. Ya, kalau 30 tahun, wah istrinya protes keras. Ya. Mayoritas DM obesitas, hanya sedikit DM yang kurus. Biasanya kurus setelah ada komplikasi dia kurus ya. Tapi yang terdiagnosis pertama itu biasanya obes atau paling nggak overweight. Gitu. Karena mayoritas penyebab DM adalah resistensi insulin, dan insulin resisten itu sebagian besar karena obesitas ya. Nanti bisa dipelajari patofisiologi resistensi insulin. Jadi lipid sangat berperan besar sekali untuk itu. Saya kira itu ini ya untuk prevalensinya, tapi yang penting saya sampaikan yang di sini yang genetiknya ini ya bisa dibaca nanti ya. Ada macam-macam genetiknya, kita sudah melihat itu piparkama sudah, KCN11 sudah, TCF7L2 sudah, CDKL sedang diteliti nih, CDKL1 ini ya, FTO sudah ya, udah banyak semua yang sudah kita kerjakan nih. Udah banyak kita kerjakan ya. Nanti masih ada peluang silahkan ya. Tapi yang beberapa sudah kita kerjakan sudah publish juga ya. Ini CDKL1 itu sedang dikerjakan oleh Mas 3 untuk populasi, dibandingkan populasi Sulawesi Utara, di Manado dan Sulawesi dan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Waduh, saya ingin melihat hasilnya itu. Sekarang sedang proposal itu. Ya, melihat itu. Jadi bagaimana ini gen-gen ini bisa demikian banyak? Karena ini diabetes mellitus ya, itu ada dua mekanisme utama. Yang utama, mungkin ada yang lainnya mekanisme ya, tapi yang utama ada dua. Reduce insulin secretion dan increase insulin resistance, terutama yang ini, yang insulin resistance. Tapi sebagian juga, ya katakanlah hampir imbang lah dua-duanya itu. Insulin resistance mayoritas karena obesity, dan obesity ini FTO, MGR4, UCP, leptin, banyak sekali. Oke. Dan yang not obesity sedikit ini, itu IS1 atau piparkama. When reduced insulin secretion bisa karena reduced beta cell mass, bisa karena beta cell dysfunction. Reduced beta cell mass bisa karena CDKA1, CDKN2, dan CDKN2B. Sementara untuk beta cell dysfunction ada MTNRB1, TCF2, KCN11, dan SUR. Ya. Jadi mana genetiknya? Nanti biasanya kita minta pilih ya, dan kita harus tahu jalur yang mana. Mana jalurnya gitu. Meskipun kadang-kadang tidak semuanya bisa dipastikan, kadang-kadang seperti UCP itu, uncoupling protein itu bisa dua jalur. Dia bisa melalui jalur insulin resistance atau jalur reduced insulin secretion. Jadi bisa beberapa jalur bersamaan. Itu menarik sekali dan kita banyak penelitian. Dan terakhir untuk diabetes, S3 ini meneliti mengenai mitochondrial DNA copy number. Di ongoing project-nya belum selesai. Rekrutmen pasiennya terhambat karena COVID. Ya kita sedang rekrut pasien, tiba-tiba 2020 kena badai COVID. Aduh, ya tidak nggak selesai atau belum selesai, tapi kemudian tahun ini selesai. Tahun ini sudah mencapai sampel size, mau kita analisis lah mudah-mudahan itu sehingga bisa dipublish ya. Jadi mitochondrial copy number, jumlah mitokondria dalam yang mencerminkan jumlah mitokondria dalam tubuh kita. Ini mungkin slide terakhir ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sore-sore sudah ikut kuliah. Ya. Baik, kalau ada yang mau tanya silahkan, saya on cam. Ya, silahkan ada yang mau tanya. Ada yang angkat tangan, Mbak Elvia Rahmi, silahkan. Terima kasih Dr. Hamim atas kesempatannya. Mohon izin bertanya terkait penyakit-penyakit yang kongenital mungkin ya. Bukan yang single gene tapi yang multiple, tapi kayak yang tadi yang cleft, kemudian yang twin dan seterusnya itu, Dok. Itu misalnya ada kasus ya, Dok, kan saya beberapa kali ditanyain ketika ngisi
seminar kayak pranikah gitu-gitu kan biasanya banyak pertanyaan ya dok seputar kira-kira nanti kalau ada kelainan ini nanti bisa diturunin apa enggak kayak gitu. Nah dulu waktu sekolah tuh sering dikasih tahu kalau misalnya di anak pertama memang ada kecacatan atau ada kekurangan gitu ya dok. Nanti kemudian untuk anak kedua ibunya diminta untuk preparasi dengan asam folat dosis tinggi, kemudian pokoknya nutrisinya diperbaiki. Yang mau saya tanyakan sebenarnya seberapa besar sih dok kontribusi perbaikan kayak pemberian asam folat dosis tinggi, kemudian vitamin B dan seterusnya itu untuk perbaikan genetiknya. Mungkin Ya. itu dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, asam folat itu kan satu donor metil ya nantinya ya. Donor metil sangat penting sekali untuk reaksi metilasi dan termasuk juga untuk maturasi sel ya, untuk sintesis DNA. Itu penting sekali asam folat. Tetapi untuk yang sudah evidence based, asam folat ini bisa digunakan untuk prevensi dari midline defect. Jadi cacat yang ada di garis tengah midline seperti spina bifida, encephalocele, cliff dan sebagainya itu yang sudah terbukti secara base, ada evidence base-nya di beberapa populasi sudah diteliti seperti itu. Jadi silakan dicari paper-paper mengenai asam folat dan midline defect ya, itu banyak sekali papernya. Yang lainnya belum terbukti. Jadi kalau misalnya DMD, kemudian thalassemia, SMA itu tidak bisa diprevensi dengan asam folat. Selama ini ya yang kita ketahui belum ada evidence-nya atau saya tidak mengatakan tidak bisa, tapi belum ada evidence-nya bahwa penyakit genetik yang lain itu bisa dicegah dengan asam folat gitu. Tapi tetap itu mengurangi banyak ya di negara-negara yang dengan ya itulah yang jadi masalah. Penelitian itu dilakukan di negara-negara Eropa dan Amerika Selatan yang pernah saya baca, Cina juga, di mana spina bifida itu banyak kasusnya. Cuman di Indonesia ini midline defect-nya itu bukan spina bifida tapi encephalocele sama cleft lips sama cleft palate gitu. Itu ya Mbak Elvia Rahmi ya, sehingga itu jawabannya mungkin silakan nanti bisa dibaca jurnalnya sehingga lebih mantap lagi, tidak hanya mendengar dari saya aja ya. Itu ya untuk asam folat. Itu kemudian tadi apalagi kedua, saya lupa pertanyaannya. Kedua tadi sudah itu aja ya? Sudah itu aja dok. Oke, terima kasih. Sudah ya. Halo Mbak Elvia. Oke dokter, sampun. Matur nuwun. Sampun ya, oh ya, maaf saya. Jadi sudah terjawab ya. Dari saya seperti itu informasinya. Tapi saran saya untuk melengkapi ya nanti supaya mantap lagi ya, itu silakan dicari jurnal-jurnal yang tadi. Jurnal-jurnal yang membahas mengenai asam folat dan midline, istilahnya midline defect di garis tengah ya. Baik, ini Mbak Kusnita atau Mas Mumtaz dulu ini. Silakan. Atau Mbak David, saya nggak hafal tadi. Kok dulu Mas Mumtaz, silakan. Silakan Mas Mumtaz. Ada 2 pertanyaan singkat dok. Yang pertama saya sering menemukan istilah epigenetik di beberapa kuliah atau seminar gitu, di mana terjadi perubahan fenotip tanpa adanya kalau nggak salah sequence DNA dok. Nah itu apakah mekanisme epigenetik itu, konsep epigenetik itu berhubungan dengan multifaktorial disease seperti yang dokter jelaskan tadi. Yang kedua tentang COVID dok, saya membaca beberapa literatur kalau patofisiologi COVID kan berhubungan dengan adanya sistem RAA yang dibajak, kalau nggak salah ACE2 yang dibajak. Nah terkait dengan perburukan pada pasien COVID itu berat tidaknya apakah ada faktor genetik yang berperan dok? Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang pertama epigenetik. Epigenetik adalah satu perubahan fungsi gena, tapi yang tidak terkait dengan sekuensinya. Jadi tidak ada mutasi gena, tapi yang berubah adalah metilasinya, kemudian histonnya, kemudian juga non coding RNA-nya. Ya, 3 itu yang berubah itu. Tapi tidak ada mutasi di gennya, gitu ya. Dan betul bahwa epigenetik itu berperan sangat penting sekali karena dia bisa dimodifikasi oleh lingkungan. Jadi diet dan tadi lifestyle itu bisa memodifikasi epigenetik. Ya, pertanyaannya epigenetik terkait dengan multifaktorial, betul sekali. Ya, dia merupakan faktor lingkungan yang akhirnya masuklah epigenetik itu ya. Diet misalnya itu bisa menaikkan atau menurunkan metilasi.
bisa menaikkan juga histon dan sebagainya. Yaitu, jadi di situ yang banyak diteliti ya. Terutama yang kalau saya sih banyaknya ke metilasi ya. Jadi beberapa diet itu bisa menaikkan metilasi atau menurunkan metilasi. Yang lainnya juga ada itu beberapa asam lemak rantai pendek ya seperti butirat, propionat, kemudian rantai pendek itu apa lagi ya? Butirat, propionat ya, yang dua itu ya. Itu bisa memodifikasi histonastilasi. Coba dicari Mas Mumtaz ya. Kaitan antara asam lemak rantai pendek dengan histonastilasi dan beberapa jenis makanan itu dengan DNA metilasi. Itu ada. Jadi betul tadi pada penyakit yang multifaktorial seperti yang diabetes dan sebagainya itu betul bahwa kadang-kadang tidak ditemukan genetic variation ya di sana, tapi ditemukan penurunan ekspresi. Yaitu karena epigenetik gitu. Jadi makanan kita itu mempengaruhi ekspresi gen. Ya, semakin kita tidak sehat makanannya, maka ekspresi gen akan semakin turun. Kita akan mudah mengalami risiko. Kita akan risiko untuk penyakit tertentu akan meningkat karena perubahan ekspresi gen tersebut. Karena itu tadi ya makannya ya. Jadi biasanya orang yang sehat-sehat itu makanannya kita sudah banyak belajar kok. Yang usia 90-an tahun ke atas itu makannya sangat teratur dan baik sekali, sangat sehat ya. healthy lifestyle beneran. Kalau saya itu sudah tidak healthy lifestyle, sudah itu sudah obes saya itu. Itu ya Mas Mumtaz ya. Yang pertama yang mengenai epigenetik. Yang kedua mengenai COVID, yang betul COVID itu virus SARS-CoV-2 itu entry ke dalam sel itu melalui reseptor ACE2, angiotensin converting enzyme 2, sehingga hanya jaringan-jaringan yang mempunyai ACE2 yang dipengaruhi, yaitu ya. Meskipun dalam komplikasinya itu dia mempengaruhi banyak sistem, sehingga seluruh tubuh itu terkena semua akibat dari meningkatnya inflamasi, dan yang kedua adalah meningkatnya koagulasi. Dua itu, inflamasi yang memacu koagulasi. Dan bahkan banyak kematian karena koagulasi kan, D-dimernya tinggi banget. D-dimer. Jadi kita tahu, kok tahu kok koagulasinya meningkat, D-dimernya meningkat sampai ribuan. Itu normal cuma berapa ratus, tapi berapa sampai 4.000, 6.000, wah itu berarti dia terjadi DIC, disseminated intravascular coagulation itu. Dan apakah ada genetik? Itu sampai sekarang ada beberapa yang jurnal yang mengatakan seperti itu. Di Inggris ada jurnal, saya ada beberapa jurnal yang sudah saya kumpulkan tapi belum konklusif sepertinya ya, bahwa ada genetik untuk COVID-19. Saya kira itu menarik sekali ya Mas ya, belum konklusif karena masih ongoing, sehingga kita masih belum bisa membuat satu kesimpulan yang pasti. Tapi kalau pertanyaannya apakah ada faktor genetik, itu ada. Ya, beberapa klinisi teman-teman sejawat sudah menanyakan ke saya waktu itu ya, ada pasien-pasien yang bagus sekali kondisinya, tapi tiba-tiba memburuk dan dalam waktu beberapa jam meninggal. Paru-parunya putih semua, hampir sama itu perjalanan penyakitnya. Baik, kemudian itu sudah pindah dari ICU ke bangsal, di bangsal sudah baik, sudah ketawa-ketawa, sudah WA-an, sudah terima tamu gitu, tiba-tiba dia sesek, paru-parunya putih semua dan meninggal dalam waktu sangat cepat. Itu beliau-beliau yang di klinisi bertanya ke saya, ini ada faktor genetiknya enggak ya? Waduh, mungkin ada faktor genetik, tapi tadi kita masih belum konklusif, kita belum bisa menyimpulkan sampai itu. Ya mungkin itu ya Mas Mumtaz ya. Jadi belum bisa dijawab tuh yang faktor genetik itu ada, tapi yang mana lah itu kita masih belum tahu. Yang mananya itu loh. Ya. Jadi silakan Mbak Devi dulu, silakan ya. Atau Kusnita dulu, silakan salah satu. Devi atau Kusnita, silakan ya. Dok. Silakan Mbak Kusnita ya. Dok, matur nuwun. Mohon izin terkait dengan screening untuk gen itu sebaiknya dilakukan kapan Dok? Sebelum menikah atau setelah menikah Dok sebaiknya? Matur nuwun. Ya, kalau konsultasi itu biasanya pranikah kita screen mereka untuk mutasi itu ada atau enggak. Ya, kalau mau menikah. Tapi biasanya susah, tadi bilang sudah terlanjur cinta tadi ya, sudah terlanjur cinta, sudah di screen ketemu ya tetap saja menikah mereka nggak bisa. Maka yang kedua adalah kalau untuk penyakit yang letal ya, itu adalah ketika hamil muda. Jadi kita melakukan prenatal diagnostik itu pada usia sekitar 10 sampai 12 minggu kehamilan. Ya.
Saat itu cukup banyak cairan amnion. Nanti ada kuliahnya nanti ya. Nanti ada kuliah mengenai prenatal diagnostik nanti. Nanti ada kuliahnya. Kita mengambil cairan amnion itu di antara minggu 10 sampai 12 karena rasio antara janin dan cairan itu masih oke ya. Jadi kita tidak takut melukai janin. Kalau sudah di atas itu sudah penuh dengan janin, nanti akan mencoblos janin susah sekali. Digait dengan USG ya, kita dapat amnionnya kemudian kita cek ya itu ya. Itu biasanya dikerjakan pada pasangan yang anak pertamanya cacat. Jadi talasemia atau yang lainnya atau DMD atau muscular atrophy atau yang lainnya. Anak pertamanya cacat, anak keduanya dia pengen anak yang sehat. Karena tidak mau ada dua anak sekaligus ya cacat dalam satu keluarga itu berat sekali. Gitu. Jadi itu ya. Atau yang anak pertamanya Down syndrome. Karena yang kromosom ya, dia pengen anak keduanya. Ini pada pasangan yang sudah usia 40 tahun nih. Jadi kalau yang usianya masih muda-muda silahkan menikah secepatnya ya. Dan risiko Down syndrome itu rendah pada anaknya. Kalau sudah usia 35-40, nanti risiko Down syndrome meningkat drastis. Jangan lupa ya, yang pinter-pinter yang ambil S2, S3, S4, S5 ini, sampai S berapa nanti itu tetap harus menikah. Maaf, teman sejawat dokter ada beberapa yang kebablasan menikahnya sudah senior sehingga maaf putranya Down syndrome. Ya, tidak tahu ya. Tapi anak keduanya alhamdulillah bagus karena dilakukan prenatal diagnostik, tidak Down syndrome, kehamilan diteruskan dan putranya sehat. Gitu. Jadi gitu ya, ada dua titik krusial. Yang pertama bukan sekedar maaf ya. Ini kita konsultasi ya saat pranikah. Yang kedua adalah prenatal diagnostik saat sudah hamil, posisi hamil 10 sampai 12 minggu. Itu ya Mbak Kustina, yang praktik yang kita kerjakan seperti itu. Tidak. Belum kalau gimana kalau abortus? Wah itu abortus kalau mau diaborsi nanti itu masalah lain lagi, karena itu harus dibicarakan bersama. Kalau ternyata anaknya cacat. Ya. Baik, terakhir ya Mbak. Ya, terakhir Mbak Dewi ya, sudah jam 5 lebih 3 menit ya. Mbak Dewi silakan. Ya dok, mau tanya, mungkin saya kurang jelas atau gimana ya. Tadi kan di single gene disorder yang tadi, yang slide tadi, itu ada X-link yang kayak salah satunya nggak aktif gitu nggih? Oh iya, X inaktivasi. Ya. Jadi kromosom X pada wanita ada 2 ya. Gimana pertanyaannya? Itu tadi kan bisa dibilang kalau yang aktif malah yang sakit. Contohnya kayak di buta warna nggih. Itu manifesting heterozygote. Jadi pada umumnya ketika seorang wanita itu ada mutasi heterozygote, maka pada umumnya pada kondisi normal yang aktif adalah yang sehat. Ya, sehingga wanita carrier itu normal. Oke ya, nggak sakit itu. Tapi wanita carrier itu bisa sakit. Bisa sakit karena yang diinaktivasi justru kromosom X yang sehat. Ya, jadi dia heterozigot, tapi yang diinaktivasi adalah kromosom X yang sehat. Yang diekspresikan aktif adalah kromosom X yang sakit, sehingga wanita ini kemudian sakit, entah itu buta warna, entah itu hemofili, ya, entah itu Duchenne muscular dystrophy, meskipun dia posisinya adalah sebenarnya heterozigot. Namanya adalah manifesting heterozygote. Heterozygote yang penyakitnya manifest. Itu Mbak Dewi. Gimana? Sudah paham? Kalau bedanya sama yang resesif tadi gimana? Kalau yang resesif itu pada wanita heterozigote itu tidak sakit. Ya, sebagian besar X-linked resesif itu terjadi pada male, pada laki-laki sebagian besar. Hanya wanita yang homozigot mutan saja yang sakit, dan itu jarang. Ya, sehingga salah satu ciri dari X-linked resesif adalah terutama terjadi pada laki-laki, pada male, terutama terjadi. Bisa terjadi pada wanita, yaitu pada wanita yang homozigot mutan atau wanita yang manifesting heterozygote. Ya, nanti dibaca lagi nanti ya. Nanti dibaca lagi kuliahnya seperti itu nanti ya. Jadi wanita bisa kena X-link, ya, bisa menderita X-link disease kalau dia homozigot mutan, dua-duanya kromosom X yang mutan, atau manifesting heterozygote. Kalau pria
cukup dia kromosom X-nya kena, sudah dia langsung sakit ya. Karena itu pada X-linked lebih banyak yang laki-laki ya dibanding dengan wanitanya. Gimana Mbak Dewi? Masih bingung? Berarti kalau kayak tadi yang buta warna itu kan tadi kan yang keturunan pertama yang tadi kayak dokter jelasin yang contohnya mahasiswa tadi. Oh, Kalau yang ya itu keturunan pertama itu nggak mungkin kena itu apa memang benar-benar 100% nggak mungkin kena atau bisa jadi terjadi manifesting heterozygote walaupun kemungkinannya kecil gitu. Iya, itu kalau normal ya. Itu dalam arti tidak ada manifesting heterozygote. Ya, kalau tidak ada manifesting heterozygote, maka keturunan pertamanya entah itu laki-laki entah itu wanita, dia tidak ada yang sakit buta warna. Karena yang laki-laki itu dapat kromosom X dari ibunya. Dia supaya laki-laki dapat kromosom Y, ya kan? Yang punya kromosom Y kan bapaknya toh. Gitu. Jadi bapaknya lah kromosom Y itu. Berarti kromosom kan dari ibunya. Ibunya kan normal, sehingga laki-lakinya normal. Jadi anak laki-laki dari seorang bapak yang buta warna itu normal. Anak perempuannya itu pasti karier. Kenapa? Karena dia dapat satu kromosom X dari ibunya dan satu kromosom X dari bapaknya. Padahal bapaknya kan buta warna, ya pasti kromosom yang dia dapat dari bapaknya itulah kromosom buta warna. Dia dapat di situ, sehingga anaknya itu karier. Ya, sehingga pada umumnya dia kan tidak manifesting heterozygote ya normal, maka anaknya laki perempuan itu yang laki-laki normal, yang perempuan adalah karier. Ya, sehingga anaknya tidak ada yang buta warna gitu. Tapi cucunya, yaitu anak laki-laki dari anak perempuannya, ada peluang untuk buta warna. Ada peluang, tidak mesti. Ya, karena untung-untungan anak laki-laki, cucu laki-laki itu dapat kromosom X dari anak perempuannya itu X yang buta warna atau tidak, itu kita nggak tahu. Itu untung-untungan itu. Kalau kebetulan cucu laki-laki itu dapat kromosom X yang sehat, ya sudah dia sehat, ya nggak buta warna. Tapi ada peluang anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak perempuannya itu buta warna sebesar 50%, ya kan? Nah, karena ada dua kromosom di situ, satu di ibunya itu, satu sakit, satu sehat. Jadi 50% peluangnya untuk dia buta warna. Itu cucu laki-laki ya mempunyai peluang 50% untuk buta warna. Cucu laki-laki dari anak perempuan mempunyai peluang 50% untuk buta warna. Ya gitu. Ya dok, matur nuwun. Coba diresap dulu, dipikir-pikir dulu ya kalau ya. Saya kira gitu ya, jam 5:08 saya kira ya kita akhiri ya. Nanti PowerPoint-nya saya kirimkan ke Pak Han, nanti biar Pak Han share ya ke grup ya, ke adik-adik semuanya untuk dipelajari. Baik, itu materi yang kedua. Materi yang ketiga nanti disampaikan oleh Dr. Mansur Romi ya. Minggu depan mungkin ya untuk materi yang ketiga. Saya nanti balik lagi nanti di agak terakhir. Saya memberikan nutrigenomik dan prenatal diagnostik nanti di akhir-akhir nanti. Baik, saya kira sampai di sini ya kuliah sore ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada salah dari